Karena tuh Putra Kelana Buana. Nah itu aja juga yang ngasih ide katanya orang di Sduk Capil yang ngasih ide. Jadi pas materinya Kemal ada dia nge-riffing kampus, udah gue pakai duluan. Proses lu ke stand up tuh gimana? Tuh gue belum pernah tahu ceritanya. Mandi kenapa tadi? Mandi rebutan. Kalau mandi kan rebutan sama keluarga dia yang punya rumah, ya kita ngalah gitu. Gue pernah waktu itu mau nusuk orang di Jakarta. Karena gue kesel banget Kenapa lo pengen tusuk? Pokoknya sering bercanda gitulah, sering fitnah, sering apa. Kirim lokasi rumah tuh. Om udah datang, udah siap-siap, ada 2 Avanza mau datang. Tiba-tiba bokap gue dipukulin, dia nangis-nangis dek mundur-mundur kena gue. Kena gue jeder, sinian gue kena nih waktu itu. Ingat banget gue sinian bak gitu. Dari situ bokap gue langsung ngambil golok di atas. Dia tiba-tiba mau nusuk begini, berjalan. Udah mulai berjalan ya dengan iya lu berteman dengan politikus-politikus banyak. Gue pengen banget ngebangun Bima, nggak tahu kenapa ya. Gue punya emosional seperti itu sama Bima. Harusnya jadi wali kota aja gubernur dong. Nah, gue udah kebayang apa yang harus gue lakukan, gue tahu gitu. Karena lo asli di situ. Karena gue asli di situ. Yang pengen pertama gue lakukan adalah gue ajak semua teman-teman gue influencer, semua teman-teman artis gue ke Bima semuanya. Gue nggak menang. Gue udah nggak laku lagi di entertain. Keluarga gue gimana ini? Cowok cewek? Dua. Salah satu dari mereka ternyata ada yang gay atau lesbi. LGBT. Respon lo gimana respon lo? Nama podcastnya tuh selesai nggak selesai kumpul. Nama podcastnya. Buat di Ponten. Ya itu kan istilah terkenal gitu. Ini sebenarnya kayak interview. Tadi gue udah interview tuh si Rispo. Oke. Karena gue kan mikir nih ya, podcast ngomongin apa ya? Kayak seru juga. Ngumpulin cerita hidup orang itu seru loh ternyata. Seru. Nah, kan, tapi gue udah sering ya emangnya gue punya waktu buat dengerin. Oh iya. Iya kan. Lu juga siapa tahu belum semuanya ya. Lu dengerin cerita hidup gue gak detail dari awal. Belum. Nah itu cuma bisa ketemu cuma bisa kita tahu pas lagi ketemu kan. Iya. Apa ya alasannya? Kayak di podcast seru nih di podcastin. Mau orang lain udah nonton, bodo amat tuh sih. Yang penting gue pengen tahu. Oke. Nah gitu. Gue tuh suka bingung kadang kalau podcast, soalnya maksudnya gue udah sering podcast gitu kan. Ini cerita apa lagi ya? Beda gitu. angle-nya pasti. Tadi aja gue baru tahu. Itu lo pernah ceritain gak Po? Apa? Soal apa? Yang di tadi cerita hidup lo. Yang pernah yang mana lo ceritain? Ah lu cerai? Dulu parah lo aja gak tahu. Apa? Makanya gue kaget. Oh nyokap bokapnya cerai, iya. Tapi yang nyata bokapnya itu udah tahu juga. Ternyata bokapnya apa? Bokapnya Viko itu omnya. Oh belum tahu. Nah itu gue juga lo. Jadi kan bokapnya Rispo nikah nih sama nyokapnya. Iya. Cerai. Terus nikah bokapnya Piko. Nah bokapnya Viko itu suaminya kakaknya nyokapnya Viko. Kakaknya nyokapnya dia. Jadi meninggal. Hah? Turun ranjang? Oh. Baru tahu kan lu? Tuh, iya. Padahal temen lu tuh temen udah lama, belum cerita kan dia? Enggak, dia nggak cerita deh kayak gitu-gitu. Malah banyak yang nggak penting Po lu ceritain ke gue malahan ya. Ya kayak gitu-gitu kan. Terus tadi apalagi Po yang belum diceritain? Angkot lu tadi gara-gara angkot, tapi angle-nya kan jadi beda. Angkot ya? SD 3 kali, SMP sekali, SMA 3 kali, kuliah 3 kali tuh. Kuliah 3 kali gak ada yang selesai lagi kuliahnya. Gak ada yang selesai kuliahnya. Iya kalau kuliahnya 9 tahun. Tapi lu tau gak dari SD udah naik angkot? Gak tahu. Tapi kalau itu kayak wajar deh. Maksudnya bukan sesuatu yang menarik. Menarik dong. Angle itu menarik ketika sekarang. Lu punya anak gak? Gue punya anak. Mau gak lentar anak lo naik angkot SD? Even lo mampu gitu. Untuk ngedidik tapi tujuannya. Pasti kita gak mau kan? Mereka melewati apa yang kita lewati dalam kata susahnya. Ya mungkin ya. Jadi kan di TikTok itu gue pernah lihat video hard times create good man apa pokoknya gitu kan itu cycle tuh nanti ketika lo udah punya cukup lo gak akan mau kan bikin anak lo ngelewatin ngerasain masa susah. apa yang nanti jadi lembek tuh. Bener pasti. Lembek akhirnya bikin masa susah akhirnya bikin orang jadi keras bikin jadi good time. Jadi sebenarnya mungkin dulu kakek kita juga gimana gitu ke orang tua gua ya. Keras. Ya, coba lo mau nggak? Lo punya uang kan cukup kan? Nanti anak lo sekolah supaya ngedidik dia mandiri dari awal, suruh dia naik angkot. Iya sih, enggak sih kayaknya ya. Nah enggak kan? Iya. Angle jadi beda dong. Apalagi Po yang belum ceritain tadi Po? Nggak apa-apa, ini mah bebas-bebas aja. Tinggal rumah nenek. Siapa? Alasan Rispo disuruh cabut dari sama mamanya gara-gara di rumah neneknya tuh terlalu rapi.
Dia disayang banget. Oh. Terus cewek semua. Neneknya, tante-tantenya disuruh cabut. Dia. Kadang ntar jadi takut gak ada sosok laki-laki. Terus takut jadi laki-laki lembek gitu. Oh. Tapi lu tahu nggak neneknya pernah dibanting monyet? Gue gak tahu Khalid. No, dia no. Neneknya pernah dibanting monyet. Dibanting monyet gimana? Nenek? Kondangan ya, Po ya? Kondangan. Kamu bisa dibanting monyet sih, Po? Nggak dikasih makan. Orang hutan Oh, malahan. itu gede dong. Iya. Tangannya ditarik Emang jadi nenek lu biara monyet, biara orang hutan. melihara orang hutan dulu. Nah, ini maksudnya pasti ada ada yang ke lo ceritain dari awal Iya. dong, dari awal. Apa nih cerita Titik awal. Rispo tadi bukanya nyokap gue pacaran sama bokapnya. Nyokap dia maksudnya, nyokap dia pacaran sama bokapnya, tinggal di rumah bokapnya sama mertua suruh nikah. Oh, kumpul kebo dulu awalnya, Po. Oh, udah akrab ya. Udah akrab kali istilah ininya ya. Ya, istilah halusnya. Iya. Suruh nikah. Gua apa ya? Mulainya dari mana ya? Terserah mulai dari mana. Ntar kita cerita sampai titik ini nanti, sampai titik sekarang. Lahir. Gue lahir di Surabaya. Gue orang tua dua-duanya orang Bima, asli Bima. Benar-benar Bima lah gitu. Terus gue tuh lahir justru di Surabaya. Itu gara-gara waktu itu bokap sama nyokap gue kan belum ada kerjaan. Akhirnya bokap gue diajak sama kakaknya buat udah kamu di Surabaya aja. Kebetulan ada kakaknya yang bidan. Siapa tahu ntar gampang nih cari kerjaan. Karena yang tinggal di kota besar, kakaknya yang benar-benar tinggal di kota besar itu baru yang itu di Surabaya. Sisa itu ada di Tasik gitu. Tapi kan kalau misalkan dibandingin Surabaya sama Tasik kan peluang lebih gede di Surabaya lah. Paling kan kalau enggak Jakarta lah kota gitu besar kan. Kota besar lah gitu. Nah waktu itu tinggal di Surabaya gua. Tapi cuman numpang lahiran doang gua di Surabaya. Makanya gua KTP Surabaya? Kelahiran Surabaya gua. Kelahiran di KTP. Anjing nih lalat nih. Kok bisa ada lalat? Iya kelahiran gua KTP Surabaya gitu. Terus merantau. Makanya gua tuh sebenarnya kalau gua lebih banyak merantaunya. Makanya pas banget nama gue percaya tuh nama itu bener-bener adalah doa tuh bisa sesuai gitu. Emang apa nama? Nama asli gue kan Muhammad Rizky Putra Kelana Buana. Kelana? Disingkat Rakelna. Oh gitu, iya. Makanya di save gue Regen Rakelna. Iya Rakelna tuh Putra Kelana Buana. Nah itu aja juga yang ngasih ide katanya orang, gue nggak tahu nih makanya nih katanya Disduk Capil yang ngasih ide. Jadi pas jadi pas ini gue bokap gue yang ini bilang. Belum ceritain belum ini? Belum. Nah kan itu dia tuh seru tuh. Bokap gue itu jadi waktu itu malahan ada nama Bima-Bimanya gitu. Jadi awal nih gue makanya nggak tahu. Bokap gue dulu sering cerita gini. Sebenarnya itu nama Rizky itu panjang. Namanya itu WS Muhammad Rizky Putra Kelana Buana Horico Rakap Siwe dibilang. Buset. Ya. Nah terus ngobrol deh tuh. Nggak tahu gue juga nih. Makanya nih gue masih belum tahu nih. Dijilat lagi tangan gue. Ya udah tertinggal. Iya. Itu aja. Lanjut. Terus kan nama gue itu Horico Rakap Siwe. Abis itu ngobrol deh tuh sama orang-orang di Dukcapil katanya. Ini namanya kepanjangan Pak, dibilang gitu. Namanya direkomendasi. WS Muhammad Rizky Putra Kelana Buana Horico Rakap Siwe. WS itu apa? Oh itu nama daerah saya. Saya dari ibunya Wera, bapaknya Sape. Nama kecamatan lah di Bima. Wah, oh iya. Terus habis itu Horico Rakap Putra Kelana Buana tuh udah tau lah putra yang mengelilingi dunia Buana kan. Horico Rakap Siwe apaan? Itu ntar dilepas kalau misalkan kita orang tuanya ngelepas dia itu akan diperebutkan oleh wanita-wanita. Oh gitu? Gitu katanya. Anjing, bokap filosofis apa bagaimana sih? Gak tahu itu gue juga digituin kan. Habis itu waduh Pak berat banget itu nama Pak gitu. Masih kecil udah Horico Rakap Siwe gitu-gitulah pokoknya. Akhirnya udah Pak Putra Kelana Buana disingkat aja nih jadi ambil ini Rakelna gitu. Nah akhirnya jadi nama gue Muhammad Rizky Rakelna doang. WS-nya dihilangin. Oh gitu? Horico Rakap Siwe dihilangin karena bahasa Bima. Itu bahasa Bima Horico Rakap Siwe itu. Bagus itu sebenarnya. Ini orang PNS berarti ya yang PNS bokap gue. Oh ininya. enggak yang motong. Jadi Rakelna itu. Kayaknya iya makanya. Nah gue tuh masih belum bisa pastiin beneran ini orang itu atau kayaknya sih. Tapi yang bilang bokap gue pasti bukan dia dibilang gitu. Ada orang ngasih rekomendasi itu Rakelna, dia bilang Rakelna aja. Sampai sekarang gue pakai Rakelna. Gitu. Nah makanya gue percaya Putra Kelana Buana tuh cocok banget namanya sama gue. Padahal dulu bokap gue tuh belum menentukan bahwa kita akan merantau.
Ya kan merantau nih Surabaya. 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 Abis itu gua dari Surabaya itu gue sempet tinggal di Jakarta. Di Jakarta dulu. Surabaya itu umur berapa? Itu 0 bulan, bener-bener cuma baru lahir sampai berapa bulan gitu. Terus gue tinggal di Jakarta. Di Jakarta abis itu sampai berapa tahun gitu, 2-3 tahun sama nenek gue sama kakek gue dulu. Abis itu bokap gue keterima PNS di Lombok, akhirnya pindah ke Lombok. Oke. Pindah ke Lombok tuh disinilah ya. sekeluarga di Lombok. Itu juga cuma sebentar doang. Berarti tuh. aslinya keturunan apa lo? Keturunan Bima. Oke, pindah ke Lombok. Pindah ke Lombok. Pindah ke Lombok tuh gue TK dari umur 4 tahun kalau nggak salah tuh sampai TK. Nah TK itu gue abis itu SD-nya pindah lagi ke Jakarta bokap gue. Karena tugas. Bokap gue enggak, gue sama nyokap gue doang pindah ke Jakarta. Abis itu pisah lah, maksudnya bokap gue di Lombok karena PNS, nyokap gue dapat kerjaan di Jakarta. Oke. Akhirnya di Jakarta tuh sampai Terus berapa bersaudara? 5. Kok cuma lo doang yang di Jakarta? Nah belum, makanya nih di Lombok tuh lahir 1. Keluar 1 tuh Sinai. Keluar 1 anjing. Lo anak pertama berarti ya? Anak pertama gue. Lahir 1 Sinai. Terus habis itu ke Jakarta. Di Jakarta SD lah. Habis itu Jakarta tuh gue merantau juga. Maksudnya bukan merantau ya, pindah-pindah tuh nggak pernah netep karena masih Jakarta mana nih? kontrak. Dulu Selipi. Oh, Jakarta Barat. Jakarta Barat di Selipi. Tinggal Selipi, terus habis itu gue pindah ke Tangerang. Tangerang tuh juga berapa titik gue ada. Kontrak berarti kontrak. Kontrak dulu masih di Peru. Gue aja di Jakarta Pusat ada namanya di Gang Bocor tuh. Menurut lo gue berapa kali pindah kontrakan di situ? Gak tahu. Menurut tebak. 4. Berapa? Kayaknya 28 kali deh. Anjing masa 28 kali lu mah. Nyokap gua anjing. Total di situ-situ doang ya. Ada pernah satu gang tuh sampai 8-6 kali. Kontrak sini setahun, pindah ke seberangnya setahun, pindah ke sini setahun. Katanya kenapa mah? Nyobain aja padahal di gang-gang juga kagak ada beda-bedanya. Masih di gang-gang itu doang? Iya misalnya rumah ini nih, pindah ke seberang. Dari seberang pindah ke sebelahnya. Oh kayak kita ngekos nih, wah ada kamar kosong, gue pindah situ gitu-gitu. Tapi kontrak emang nyokap gue emang kebangetan. Lanjut, lo pindah tuh Selipi Tangerang. Tangerang tuh sempat tinggal di Perum. Di Perum tuh berapa rumah tuh gue ngontrak. Dulu gue ngontrak tuh ini yang lucu, gue sempat ngontrak di kayak di rumah orang gitu loh. Jadi ada rumah, terus ada kamarnya 1. Nah gue ngontrak di situ. Jadi ada rumahnya di kamarnya doang. Di kamarnya doang. Nah jadi ada penghuni rumahnya gitu dulu. Anjing itu namanya apa ya? Kalau lagi liburan namanya apa? Numpang bayar kali itu aja. Apa? Homestay. Kalau liburan kan homestay. Iya, tapi dulu ngontrak setahun. Udah gitu, wah. Lu berdua doang punya kapal tapi? Enggak, dulu akhirnya bokap nyusul. Akhirnya bokap minta itu dimutasi. Gimana Gen anjing? Apaan? Aneh nggak? Asing itu? Di mana maksudnya? Orang asing dong. Iyalah, maksudnya kalau mandi kan, apalagi kalau mandi kan kamar mandi satu. Nyarinya gimana nyokap nyarinya? Bisa ketemu jasa itu nyarinya gimana? Ya, oh ini sebelah rumahnya ada adiknya nenek gua. Jadi udah kenal berarti. Nggak kenal, maksudnya nyari terus ada nih kalau mau nih di sini aja nih rumahnya dia nih ada kamar kosong mau dikontrakin, kalau mau tinggal situ aja gitu. Anjing random banget ya. Nah, gue dulu di situ tinggal di situ. Terus udah tinggal di situ. Lu cerita kalau mandi kenapa tadi? Mandi rebutan. Kalau mandi kan rebutan sama keluarga dia yang punya rumah, ya kita ngalah gitu. Kalau enggak kita yang lebih pagi dulu gitu. Lu berapa tahun tuh? Umur berapa tahun? Setahun. Kayaknya gue kelas 2 SD. Iya, gue kelas 2 SD deh itu. Masih ingat dulu. Depannya dulu gue punya ayamnya ngejar orang mulu. Ayam maduan gitu. Jadi ayamnya tuh kalau ada orang datang tuh suka diajak berantem tapi ngajak ribut orang gitu. Padahal tamu yang punya rumah tuh ya. Iya, padahal ya kadang orang yang punya rumah di situ kan emang banyak tuh, ramai emang, kawasan padat juga lah dulu di situ tuh. Gua Tangerang nih ya. Tangerang. Habis itu pindah lagi. Akhirnya dapat bisa punya rumah dulu, akhirnya ngontrak rumah. Cuman rumahnya rumah dimana? Kecil lah, di Tangerang juga, masih di Perum juga. Dulu tinggal di situ juga, di rumah situ 1-2 kamar itu gue inget banget. Pokoknya itu rumah juga rusuh banget, itu setiap nyender temboknya apa namanya rontok. Sumpah ini gue kagak ini rontok kropos kelihatan aciannya kebuka. Emang udah lama banget aja. Itu kan yang sampai gelembung-gelembung tuh. Iya, nah kayak gitu. Kelihatan temboknya kelihatan semennya. Iya kayak gitu, semen-semennya gitu. Jadi boncel-boncel gitulah. Dulu gue inget banget tuh. Mana depannya gersang lagi. Nah itu di Tangerang tuh. Gue kelas 3 mau 2. Ya, kelas 3 deh, kelas 3. Sekolah di mana dulu? Di Perum. Di Perum tuh gue sekolah pindahan aja gue. SD sama kayak Rispo gue. SD di 06 pagi di Selipi.
Habis itu pindah di Nangka dulu kalau nggak salah di Perum. Habis itu pindah ke Kutajaya 4. Di Pasar Kemis. Lulus tau. SD masa SD kagak lulus. Gimana gue bisa ngelanjutin SMP SMA kuliah kalau SD aja kagak lulus gue. Lanjutin dong, pindah rumah-rumah lagi. Pindah lagi Seru tuh. emang ngumpulin cerita hidup orang nih. Pindah di situ. Wah, gue ingat banget itu yang gue pindah di rumah baru yang tembok yang letek itu. Gue pernah ribut sama orang. Sama anak SMP. Gue kelas 2. Lu kelas 2? Iya. SD? Tapi bukan ribut ya, ditendangin lebih tepatnya. Lu digebukin dong berarti? Iya, ditendangin. Gara-gara apa anjing gitu? Jadi gara-gara aja main PS. Dulu di sebelah rumah gue itu ada PS lah gitu. PS1 dong? PS1 dulu. Rental. Main tuh gue tuh, main situ. Set, main. Terus tiba-tiba pokoknya pada ngeceng-cengin ada satu orang tuh. Nah gue ikut-ikutan lah gitu. Lo cengin orang ini? Iya, orangnya tinggi, dipanggilnya Mumi-Mumi dulu. Mumi gue ikut-ikutan. Kenapa? Zaman dulu mah dipanggil nama bapak aja udah ngambek ya zaman dulu ya. Mumi gitu kan. Nah, badan lu tinggi kayak Mumi gitu-gitulah. Gue ikut-ikutan aja tuh. Dia diri tiba-tiba kesel. Gue lagi duduk main PS ditendang lagi ini. Dak gitu. Aja duk. Wih. Nangis tuh gue tuh pulang langsung tuh. Nangis gue. Terus ada mbak lah di rumah tuh. Yang jagain gue gitu. Terus lu masih inget ini ya kelas 2 SD? Ingat banget gue. Ini masuk ke core memory namanya. Iya, inget banget gue. Karena wah nih, udah tuh selesai tuh gue. Pertama kali ditendang dalam hidup lu tuh ya masih. Sama orang lain ya. Iya. Sama orang lain. Sama orang lain. Pulang gue udah tuh nangis. Sorenya bokap gue pulang kerja. Diceritain sama mbak yang di rumah itu. Si Rizky tadi, gue kan panggilannya Rizky. Rizky tadi nangis pulang. Tanyain kenapa nangis. Ditendang gitu sama anaknya ini. Lu tahu gue bokap gue ditarik ke bokap gue. Diajakin ribut satu keluarga. Berdiri depan rumahnya. Mana anak kamu? Sini anak kamu sama anak saya berantem. Saya sama kamu berantem. Digituin bapaknya. Oh pantesan gak bisa lupa. Gak bisa lupa ya, gue. Itu gue lagi di situ gue berdiri. Gue orang bergetar. Anjing ya Allah ini kan tinggi banget ini orang. Udah gitu SMP gue masih kelas 2 SD. Gue diajak berantem. Dibilang begitu. Gak ada yang keluar. Respon orang tua mereka gimana? Gak ada yang keluar. Ibunya doang. Udah pak namanya anak-anak pak. Digituin doang. Bapaknya nggak tahu keluar apa enggak, tapi anaknya katanya di dalam ketakutan nggak keluar, dia nangis. Dibilang begitu. Setelah itu akhirnya gue kagak ditemenin sama orang-orang sekitar situ. Di rental PS dimusuhin. Dimusuhin gue. Nanti bapaknya datang ke rumah gue. Iya, orang tua rese gitu. Aduh. Tuh kelas 2 tuh. Karena bokap gue bisa dibilang chaos banget Lex hitungannya. Chaos banget bokap gue. Timur, daerah timur soalnya. Chaosnya gimana nih? Chaos perkelahian. Perkelahian Lex. Gue tuh banyak dengar cerita dari orang justru bokap gue tuh seperti apa gitu. Kesabaran tisu nih ya. Iya, karena dia juga silat juga kan, dia emang latih bela diri. Terus dia ada buku kecil Lex, gue pernah lihat buku kecil isinya doa-doa gitu. Wah ini ini belum ada kodam nih, belum ada kodam. Ini ya gue kayak ngeliat katak bijer nih, kayaknya bokap gue dulu nih. Kayaknya deh. Isinya ajian-ajian tuh. Ya gue nggak tahu katanya sih begitu. Pokoknya ada doa-doa gitu tuh. Terus gue dengar cerita dari ada om gue gitu yang teman-teman bokap gue waktu kuliah itu suka cerita, bapak kamu dulu pernah nyelamatin saya pernah dikejar-kejar sama orang di Lombok, karena bokap gue kan kuliah di Mataram, di Lombok juga. Nah waktu itu pernah dikejar-kejar sama orang di Lombok, bapak kamu datang keluar sendiri ngadepin orang-orang itu, gitu-gitulah cerita orang-orang lah. Bijer berarti nih ya. Iya. Bokap nih ya. Terus terbukti sekali. Yang pas akhirnya kan gue pindah gue ke Pasar Kemis. Di situ akhirnya udah mulai punya rumah sendiri di situ tuh Lex, sudah kekumpul lah duit kali ya. Tinggal punya rumah sendiri. Oh udah beli rumah sendiri nih. Iya tapi masih KPR, masih tapi bukan rumah gede ya, rumah kecil yang 2 kamar yang kemana-mana dekat lah. Berapa gitu? Iya tipe 36. Iya tipe 36. Di situ tuh bokap gue akhirnya udah mulai ikut organisasi Bima di situ. Namanya Forum Keluarga Bima lah. Ada tuh dulu di Tangerang daerah Cikupa, banyak lah kalau misalnya. Forkabi dong? Iya Forkabi namanya kalau nggak salah dulu. Sama juga ya? Iya. Forum nah terus keluarga Forkabi. Keluarga Bima. Udah gitu banyak dulu inian di Cikupa itu orang Bima banyak banget. Total aja waktu bokap gue itu. Ada paguyubannya nih? Ada paguyubannya. Ada paguyuban. Bokap gue itu kalau nggak salah waktu masa itu ada 6.000 orang lah. Yang ada orang Bima. Nah bokap gue kebetulan diangkat jadi ketuanya. Wah anjing. Jadi ketua Forkabi. Tapi 6.000 orang apa 6.000 kartu keluarga nih? 6.000 orang. Kayaknya 6.000 orang deh. 6.000 orang ya? Tapi itu orang-orang Bima ada di Tangerang. Berarti sekitar 2.000 kartu 2.000 kartu keluargaan berarti.
Lumayan loh itu banyak itu. Lu ke Tangerang banyak banget orang Bima emang beneran. Karena banyak yang jadi security, banyak yang jadi pegawai pabrik gitu-gitulah. Udah gitu pernah sekali waktu lagi ada turnamen bola Tarkam antar kampung-kampung di Bima. Nah main lah tuh semua tuh. Antar kampungnya? Antar kampung Ini Bima. bokap ketua ya, anjing seru banget sih. Bokap ketua soalnya ya. Iya. Antar kampung-kampung di Bima nih Lek. Oke kampung ini dan kampung itu. Gitu. Iya pokoknya misalnya di Bima kayak misalnya nyokap gue kan Wera. Wera lawan Sape gitu. Nah kampung Wera lawan kampung Sape nih? Iya tapi orang-orang yang ada di Jakarta gitu. Lagi tanding waktu itu gue lupa tempatnya apa gitu. Apa lawan apa lah pokoknya. Abis itu gue ikut nonton Lek. Gue kelas 4 SD gue inget banget itu. Gue lagi nonton sama bokap gue teriak ngoceh gitu, woi main biasa aja santai aja saudara semua ini gak usah kasar gitu. Terus nggak tahu nih entah dia nggak suka atau gimana, selesai permainan gue bokap lagi berdiri berdua nih, bokap gue dipanggil digituin sama salah satu yang sama main. pemain sama ofisial lah kayak lagi ngumpul gitu dipanggil gitu. Bokap gue nyamperin, tiba-tiba bokap gue dipukulin gini, dia nangis dek mundur mundur kena gue. Nah gue jeder, sinian gue kena nih waktu itu. Inget banget gue sinian bak gitu kan. Ditarik sama orang Bima juga tuh, ditarik set. Udah gitu ditarik keluar. Terus udah gitu bokap gue misalnya mundur gitu. Habis itu dia nyelamatin gue, dia bawa pulang gue tuh. Bawa pulang ke rumah. Nah nyokap gue ngelihat gue biru di sininya nih. Terus nyokap gue ngomong gini, lah bawa anak gimana sih nggak tanggung jawab gitu. Dari situ bokap gue langsung ngambil golok di atas anak gue sih tanggung jawab. Di atas lemari gue inget banget. Dia ngambil set balik lagi sendiri naik motor. Ditanyain mana aja orangnya, ditunjukin sama orang-orang yang kebetulan saksi mata yang ada di situ kan ditunjukin. Berantem lagi di situ. Ini makanya ini nggak tahu nih orang bilang bohong, tapi gue cerita bukan dari versi bokap gue ya, tapi ini ada beberapa orang yang emang ada di sana yang nyeritain ini yang emang hormat banget sama bokap gue gitu. Itu orang-orang katanya disusun sama bokap gue. Nih tek disusun begitu. Ada satu orang hampir nusuk, hampir udah mau ditusuk mukanya sama. Pokoknya setelah bokap gue gerak itu orang-orang Bima yang kenal bokap gue tuh pada ikut-ikutan. Ada namanya One kalau nggak salah, kalau nggak salah deh. Dia tiba-tiba mau nusuk begini, bokap gue ditendangin di tangannya. Kalau enggak mati itu orang. Oh, yang udah ditidurin itu sama bokap gue tuh. Wah, pokoknya chaos banget itu, disusun begitu kan. Udah tuh akhirnya tuh abis itu tinggalin sama bokap gue kan. Besoknya dicari sama orang-orang. Jadi kan misalnya kayak satu kampung itu biasanya kan yang main bola itu paling cuma 20 orang, tapi kan sisanya masih rame nih. Yeah. Masih ada lah ketua-ketuanya lagi segala macem tuh, orang-orang dihormati dari kampung itu. Nggak terima tuh akhirnya. Nggak terima ajak ngobrol lah, kita ngobrol dulu deh Fu, namanya kan Om Fu dulu. Kita ngajak ngobrol dulu deh gitu, ngobrol lah. Ya udah boleh. Om Fu. Panggilannya Om Fu dulu. Kita ngobrol lah, kita selesain masalah, boleh gitu. Terus ketemu diajak janjian di salah satu kontrakan Bima gitu. Udah tuh di janjian bokap gue bilang udah gue aja yang temuin. Tapi di atas plafon itu isinya udah BR semua tuh. Udah BR. Ini bokap sendiri nih? Sendiri nemuin waktu itu. Terus datang rombongan tuh, ketemu di dalam. Udah bokap gue dikunci. Maunya apa? Ditanya begitu. Kalau misalnya mau selesai kita di sini. Gitu digituin. Anjing. Ini jadi podcast tawuran nih mau ceritain lucu banget tapi anjing. Di gue beneran dah. Makanya. Lu pernah ceritain gini? Udah pernah? Apa? Ini udah pernah lu ceritain? Gue pernah tapi nggak detail banget. Coba ceritain ya, gue pengen seru nih anjing. Terus naruh BR banyak tuh di atas. Naruh BR banyak, akhirnya udah tuh. Itu orang masuk gara-gara digituin sama bokap gue, sekut juga dia akhirnya. Enggak lah, kita ngobrol sebagai keluarga aja dibilang gitu. Padahal di telepon. Iya, padahal di telepon itu dia galak katanya, dia galak gitu. Ada namanya tapi gue nggak enak lah sebut namanya karena dia juga udah jadi tokoh di Bima, maksudnya orang tersebut gitu. Udah jadi tokoh. Makanya kalau ketemu, wah dulu papa kamu itu nggak bisa dikasih tahu. Selalu kayak gitu tuh orang-orang. Berapa kali gue ketemu orang Bima selalu ceritain kayak gitu. Iya, maksudnya yang tua-tua ya. Mungkin kalau yang sekarang anak-anak mudanya gue nggak tahu. Ya berarti bener lah kemungkinan karena dia nggak ada kepentingan konten, Bray. Bener. Ngerti gak lo maksudnya? Iya. Dia kan ketemu lo nih, terus dia nyeritain tentang bokap lo. Kan nggak dimonetas, nggak ada kepentingan konten. Potensi benernya gede gitu. Akurat berarti. Nih pernah nih. Ini terbukti akhirnya gue benar-benar percaya bokap gue rada sedikit iya. Panas. Gue pernah waktu itu mau nusuk orang di Jakarta. Karena gue kesel banget Kenapa lo pengen tusuk? Ada nih abang-abangan itu tahu dah nih si orang itu dulu di PLN di kampus gue.
Jadi Ini gue bukan artis ya? Bukan artis, anak Bukan anak kampus. stand up, bukan anak stand up. Anak kampus, tapi senior gue dia 2008. Ini namanya Bang Dedol. Nih Bang Dedol, gue jujur gue dulu hampir nusuk lu Bang. Kenapa lu pengen tusuk, dia ngapain? Dia pakai motor gua. Dulu gue punya Ninja. Oke. Gue punya Ninja. Dia minjem. Dia nggak ngomong lah pinjam Gen pinjam motor, dia bilang gitu. Emang orangnya agak tengil gitu kan, pinjam motor, dia bilang. Oh iya, pakai Bang gitu. Dipakai sama dia ke puncak. itu mah bukan pinjam mah beli makanan Anjing, gitu gue ya. tuh kesel banget kan pulang, rantai gue kendor, terus motor gue dekil banget kan. Itu motor kan gue cuci, gue lap-lapin. Berapa lama kan. minjem Gen? Lama, pokoknya dia seharian lah, pokoknya pergi tuh. Ke puncak nggak tuh dia. Wah anjing. Lo tanyain balas gak dia? Enggak, waktu itu gue tanyain dia bilangnya lagi ya bentar lagi gitulah biasanya kan orang kan. Dibalikin kunci ini Gen, thank you ya gitu. Terus gue liat motor gue anjing. Nah dikomporin sama ada temen gue si Topan namanya tuh anjing, sama Topan sama si Kuyum, gue inget banget tuh. Yung. Topan sama Kuyum tuh. Jadi kan motor gue diparkir, nah di depan kamar mereka. Terus gue lagi ngeliat-liat motor gue kan, terus dia ngoceh tuh. Wah ini rantai kendor, wah ini kotor banget sih Gen, wah ini parah banget sih. Anjing kompor. Pokoknya kompor-komporin gitu Lek. Iya. Masuk gue ke kamar, gue mikir, gue telepon bokap lah. Gue telepon, Pak, kayaknya kejadian nih, nusuk orang beneran nih sekarang nih. Gue gituin kan. Lo telepon bokap lagi gitu? Gue nelpon bokap gue, maksud gue nelpon gue waktu itu, maksud gue takutnya bokap gue tuh ya gimana lah mikirnya. Atau kalau misalnya takutnya gue yang kalah, gue yang mati kan maksudnya gitu kan. Tapi bokap gue bilang respon bokap lo apa responnya? Respon, udah nggak usah, tunggu situ. Gue bilang, akhirnya enggak tuh, belum jadi tuh gue tuh. Tapi BR lu udah pegang belum tapi? Ada, gue dulu bawa pisau kecil Lex dari Bima Lex. Gini gue. Anjing banget. Terus masih ada sampai sekarang tuh pisau kuning gitu gue. Nah terus udah tuh gue bentar. Abis itu tiba-tiba ada orang nelpon. Namanya Om Mikel. Kalau di Jakarta Barat katanya terkenal. Orang Bima cukup chaos juga lah di telepon. Halo Rizky, kirim lokasi rumah tuh. Om udah datang, udah siap-siap, ada 2 Avanza mau datang. Terus daripada nanti papa kamu yang kesini, Om semua yang dipukul-pukulin, yang ditampar-tamparin, mendingan Om aja yang ngurusin. Di mana alamat? Dengar 2 Avanza, gue langsung mati nih orang. Gue bilang enggak bang, udah damai, gue gituin aja gue langsung. Sumpah, lu saksi matanya ada temen gue, namanya Adot tuh masih hidup orangnya tuh, abangnya si Arif dulu asisten gue. Ditelepon. Gara-gara motor ninja mati, minjem motor ninja mati anjing. Iya makanya gue, wah itu bener. Nih, tadi lengkap tuh ya ke kuliah. SMP lu belum ceritain SMP nih. gue balik ke Bima. Oh gimana di Bima nih? Soalnya gue baru tahu dia ternyata pernah di Kalimantan. Ya itu kan, gue kelas 4 nah, terus berantem lah tuh SMP. SMP ada core memory yang lu inget banget gak? Kejadian. SD kelas 5. Oh gue pertama nyampe di Bima dikata-katain gitu, anak Jakarta gitu. Terus gue kan ingusan mulu ya waktu SD ya. Gue juga nggak tahu kenapa ya. Pilek mulu gue. Ada yang meler mulu tahu. Iya gue pilek mulu ya waktu pasti SD. Ada temen kita tuh. Inian gue lengket mulu nih. Kadang nih suka ingus, suka begini kan gue. SD tuh. Dikatain tuh gue tuh anjing kelas 5 bulian lah gue, pokoknya udah bulian gitu lah. Nah udah tuh SMP gue di Bima juga. SMP SMA kayaknya kok lupa sih anjing? Maksudnya nggak begitu banyak yang kenangan ini sih, gitu. Kan nggak begitu banyak kenangan. SMP pas kebanyakan kayaknya kalau sekolah mah ingetin masa-masa berantem dah kayaknya dah. Ya ada nggak SMP cerita berantem nih? Pernah waktu itu masih kelas 1. Lo SMP di mana? Diajakin duel apa? SMP di mana nih? Sanawiyah. Hah? Sanawiyah Pedolo namanya di Bima. Di Bima. Di Bima. Lo SMP berarti di Bima nih? Iya, gua pokoknya kelas 5 SD itu balik ke Bima. Sampai SMP lulus. SMP SMA. SMP di Bima juga? Di Bima juga. SMA baru gue merantau lagi ke Jakarta. Kelar SMA ya? Lanjut SMP tadi. Lo bilang ada sekolah. Oh enggak, itu duel doang, itu mah duel terus SMA duel SD tuh duel tapi draw hitungannya karena dia minta udahan. Gimana kan matanya capek. Kena pasir katanya. Dia nggak mau lanjut, bilang lah gimana, gue bilang mata kena pasir ya. Lu curang. Kelas berapa? SD kelas 1. Hah? SD kelas 1 SMP kelas 1. SMP apa SMA? SMP kelas 1. Sekarang kelas 7 kali ya. Nggak ada kelas 7 anjing. Iya, kalau sekarang tuh orang nyebutnya kelas 7. Kalau kita kan dulu kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP kan. Kelas 3 abis itu. Ya itu kelas 1 SMP, kelas 2, kelas 3 dah tuh. SMP gue soalnya anak sanawiyah gue. Baik-baik aja. Itu sekolah muslim tuh ya? Sekolah muslim.
Tapi gue nggak bisa ngaji dulu. Sampai sekarang? Sampai sekarang gue juga masih kagok gue ngaji kalau yang Gue aja lain-lain. dulu Islam sampai Iqra 6 lo belajar lo. Ya Iqra mah masih bisa lah, tapi ngaji ngaji udah susah lagu-lagu gitu, udah gitu kan lu kadang baca rapet-rapet tuh. Kadang baru baca sampai sini, orang udah baca di ujungnya gitu. Apalagi kalau ini Ketinggalan mulu. tinggalan mulu gitu. Terus udah gitu ini juga gue sering bolos dulu. Pokoknya ada satu mata kuliah, satu mata pelajaran tuh yang emang baca Quran gitu gue selalu izin. Selalu nggak datang. SMA lu pacaran nggak? SMP SMA pacaran nggak? SMP nggak pacaran. SMP dulu suka-sukaan doang. Karena gue dekil banget dulu Lex, bener dah SMP. Kayaknya sampai sekarang lah masih dekil gitu. SMP, SMA tuh gue nggak pacaran. SMA pacaran sekali gara-gara pengen pacaran, pengen ngerasain namanya pacaran. Ada tapi mau? Ada cewek kurang juga tapi apa? Iya tapi ya yang Lek kan maksudnya berani lah dia membuat Ya, sebuah cowok mah karakter kalau jelek gitu. yang penting jago gocek, Bray masih bisa dapet. Lu gimana sih? SMA dulu gue pernah ada mau inilah gue jadian sama cewek yang menurut gue kurang gitu, tapi gara-gara ya Pengen nyobain pacaran, Kelas berapa tuh? pengen nyobain ciuman di pinggir pantai dulu kan. Di Bima tuh ada pantai namanya Lawata. Anjing. Di Lawata, namanya nih kalau anak Bima nih tahu Lawata, Wadumbolo itu tuh suka ada parkiran motor, bukan ada motor-motor parkir di pinggir jalan. Nah di balik motor itu suka ada orang grepe-grepe. Oh, nutupin ya. Nutupin. Bikin bilik. Bikin bilik sendiri gitu. Anjing. Pengen nyobain itu tuh ya. Pengen nyobain itu gua. Tadi si Rispo nyeritain dia pertama kali grepe cewek, kocak juga sih. Oh dia ke gap waktu itu SMP. Ada lagi? Ada lagi? Ada tapi dia gak mau ceritain. Malu dia digebukin pakai kangkung. Gak usah. Anjing kocak banget lagi. Kok kagak lu ceritain tadi Po anjing Po? Malu dia kalau yang itu katanya. Yang di bus diceritain sama dia yang bus. Oh iya benar. Aduh. Takut. Ini gue mungkin kangkung ya. Ibu ya pulang. Gak itu pacaran sayur. berapa lama loh? Apa? Pacaran berapa lama? Itu pacaran benar-benar cuman kayak seminggu dah Lex itu. Masih ingat mukanya sampai sekarang? Masih ingat. Sekarang udah glow up masih belum? temenan. Maksudnya masih gitu-gitu aja. Sebenarnya glow up, cuman bukan tipe gua kali. Sebenarnya mah iya. cakep kali gitu ya. Bukan selera gua aja. Nah, SMA. itu putusnya gara-gara gua mau ngajak ke tempat itu, Lex. Dia nggak mau. Udah jadian nih. Udah naik motor ya kan. Wah, dulu gue punya Jupiter MX. Udah gitu. sama jadian. dong. MX yang mana nih? Yang biru yang dulu. Yang pakai kopling kan? Gue Pakai merah, gue kopling. punya yang merah gue. Gue yang biru. Gue merah. Oke. Yang kopling. Anjing. Itu kan gue kasih dudukan shock breaker. Anjing. Biar dia begini kan. Satu kan biar nungging. Biar nungging ini. Set. Udah tuh nungging tuh. Udah ngaceng nih gue di tengah jalan. Dari jemputnya nih anjing gue bilang. Masuklah ke daerah itu tuh. Pokoknya udah mau masuk luar tadi tanyain mau kemana. Ya kita duduk-duduk aja di pinggir pantai kayaknya seru gitu. Enggak aku gak mau, aku mau pulang. Anjing. Udah gak apa-apa, udah aku mau pulang aja, pulang aja dah. Udah gak apa-apa bentar doang ini. Udah gitu-gitu. Udah nanggung ya? Udah nanggung ini gue ngaceng. udah ini banget ini. Enggak udah aku mau pulang terus. Udah pulang. Pulang akhirnya gue kagak jadi gue. Putus tapi? Besoknya gue putusin udah kayaknya kita. Alasannya apa lu putusin? Gue bilang kayaknya kita enakan temenan deh soalnya ya lebih enak nyaman temenan gitu. Emang temen soalnya tapi kelihatan gerak-geriknya kayak dia suka sama gue. Nah ya udah dia aja nih gue jadiin pacar. Itu kelas berapa? Itu SMA kelas 2 lah. SMA udah gak ada kejadian aneh lagi nih? Pernah ini gue pernah suka sama satu cewek tuh. Suka banget. Ini keras berarti? Keras. Gue suka banget sama dia. Sampai dia hobi badminton gue ikutin. Wah anjir. Dia main badminton gue ikut dia main badminton dulu. Wah pokoknya seneng banget gue. Dapat ya tapi? Kagak dapet. Ditikungnya sama temen sekelas temen nongkrong sendiri dulu. Tapi dia tahu nggak? Tahu. Jadi tuh dia tuh akhirnya sekelas sama gua kan. Emang SMP tuh gua udah suka. Dari SMP gua udah suka sama dia. Ini cinta pertama berarti nih? Enggak cinta pertama cinta banget. Monyet kan itu cinta pertama kita. Ada sebelum itu juga ada lah Ada lagi. suka-sukaan. Cuman ini lagi. keras ini ya, keras. Cuman ya. ini yang gua kejar banget lah gitu. SMP tuh gue inget banget gue ikut bulu tangkis SMA terus akhirnya sekelas sama gue. Wah gila senang banget gue pas sekelas sama dia kayak wah kemungkinan gue lebih besar ini. Tiap hari ngeliatin. Tiap hari ngeliatin semangat gue sekolah Soalnya gitu. dulu kan gak ada sosmed ya. Kalau dulu kita nggak bisa ngepoin kan. Bener. Ini harus ketemu ngeliatin. Harus ngeliatin, Terus, harus dulu nek telepon wartel gue dulu kalau Iya. misalkan mau godain kita cewek. dulu hafal semua nomor temen-temen ya. Iya. Ingat ya nomor 082 nomor Iya, kita apa gitu. kalau dia tuh dulu 0374 berapa gitulah dulu. Teleponan tapi. Kagak sama dia kagak teleponan.
Pokoknya gue suka lah sama dia. Tapi gue dulu punya, tapi waktu itu kayaknya SMA gue udah ada kayak SMS ya, SMS kayaknya belum chat-chatan, masih SMS. Udah ada lah SMA tuh zamannya Asia Hidayah itu. Iya udah. Asia Slang tuh. Nah, tahu lo Pong anjing, emang bener Pong. Iya. Kan sumuran sama dia Pong. Sumuran kita lu 92. Iya, gue 91 bener. Iya, beda jauh. Terus udah tuh gue suka tuh sama dia tuh. Udah terus gue nongkrong, pokoknya kita satu kelas tuh tahu kalau gue tuh suka sama dia. Karena gue emang orangnya ekspresif. Sering gue godain sering gue gituin kan. Catcalling dong berarti. Enggak catcalling tapi kayak gombalin. Kayak iya pokoknya kayak nda gini-gini pokoknya gitulah. Tapi enggak yang kayak cikuk, cihuy. Enggak yang kayak gitu-gitu banget maksud gua. Kiu asik. Ada enggak kayak gitu-gitu banget lah. Udah gitu, gua pokoknya gua demen lah sama dia. Abis itu nongkrong lah gua tuh sama teman-teman gua, ada teman-teman tongkrongan gua. Tiba-tiba ada satu orang nih, pokoknya dia sering telat, sering segala macam gitu. Akhirnya bandel lah ya. Bukan teman tongkrongan gue ini sering nongkrong bareng, tapi tongkrongannya sering telat. Kalau dulu malam minggu tuh dia datangnya telat. Pokoknya kalau malam minggu tuh kita suka nongkrong sendiri kan sama anak-anak tuh nongkrong. Jadi datangnya telat segala macam. Terus habis itu dicari tahu. Gue ketahuannya gue lupa dari mana. Akhirnya gue tahu. Ternyata teman gue sahabat gue yang ada di satu tongkrongan ini jadian sama cewek yang emang gue incer. Gimana? Satu orang doang kan? Satu orang doang. Dia ternyata udah jadian sama cewek yang gue incer ini, yang gue incer dari lama ini nih. Jadian apa? Teman palsu. Makanya gue tahu banget lagu teman palsu tuh gue gara-gara itu. Iya. Temen-temen lo tahu gak tapi? Akhirnya tahu. Ya temen-temen lo tahu gak si ini udah jadian tapi gak ngasih tahu lo? Gue kayaknya tahu deh mereka deh. Tapi mereka diam-diam aja gitu. Wah gue kecewa banget tuh sama tongkrongan itu dah. Pokoknya udah tuh akhirnya. Ini kecewa tongkrongan. Kecewa banget gue sama satu tongkrongan itu. Itu gue keselnya gue tuh lucunya gini, like anjingnya gue emang tai ya. Itu setiap mereka berdua berangkat suka bareng. Terus suka akhirnya mulai terbuka lah mereka, nggak tutup-tutupan lagi. Tadi tutup-tutupan like. Dia gak enak sama lo berarti nih? Iya, awalnya gak enak sama gue. Wah, itu pas ketahuan setiap dia masuk sekolah gue nyanyiin mulu lagu The Massive. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Se-ekspresif itu Gen, masa Gen? Iya, gue SMA tuh ya konyol lah gitu. Gue nyanyiin. ABG. Iya, gue nyanyiin, gue kesel banget pokoknya sama dia. Tapi akhirnya sama anak-anak didamein, akhirnya udah tuh, akhirnya ya udahlah. Berdamai udah. Iya, emang dia kagak bakal suka sama gue juga gitu. SMA lulus nih. SMA lulus. Kuliah. Pindah ke Jakarta. Berapa kampus? Kalau si Rispo kan gue mah 1 kampus 9 tahun. Nggak lulus juga lagi. 1 kampus 7 tahun akhirnya lulus. Di mana? Di namanya dulu masih STT-PLN, sekarang udah IT-PLN, udah Institut Teknologi. Gue jurusan informatika, Lex. Anjing. Ngerti dong kemarin hack-hackan dikit enggak? Hack-hackan kemarin ngerti ya, dikit. Ngerti lah. Ngerti dikit. Iyalah. Kita nggak usah bahas itu. Yang mau gue bahas adalah proses lu ke stand up tuh gimana? Tuh gue belum pernah tahu ceritanya. Proses itu? Itu gue didaftarin sama teman gue, Lex, sebenarnya. Ini lo lagi di Jakarta? Lagi di Jakarta. Jadi lagi kuliah, udah kuliah dan kan gue emang orangnya ekspresif lah. Gue yang gue cerita itu, gue SMA kayak begitu. Terus gue kuliah itu, gue sering bercanda tuh sama anak-anak kampus gue. Sering pokoknya ada tongkrongan bercanda mulu. Nah gue tuh orang yang ramenya. Emang sering lempar jokes, sering cerita-cerita lucu, sering fitnah. Saya tongkrong kan ada tuh bahan bulian. Iya, sering fitnah teman gitu-gitu. Nah itu gue tuh pasti. Fitnah teman apa nih? Coba dong ceritain dong. Fitnah teman tuh kayak ya misalnya gini, nih dia semalam habis main perek nih gitu-gitu. Oh, padahal enggak. Padahal kagak gitu. Nah kadang suka gitu-gitu lah gue tuh. Suka bercandanya gitu. Oke. Karena emang gue dari SMA punya temen yang anjingnya kayak begitu. Malah yang difitnah guru dulu gue. Gimana maksudnya? Wah anjing itu. Dia pernah fitnah guru gue. Dia bilang waktu gempa dia lagi berak. Akhirnya dia kabur keluar rumah. Kayaknya berceceran gitu. Tainya ditahan pakai sarung. Dan gue percaya selama. Padahal gurunya gak pernah kayak gitu. Jadi di Bima pernah gempa. Nah temen gue nih si Imam Tambun. Dia jadi. Apa namanya? Imam Tambun. Kenapa di Bima ada Tambun juga? Tambun tuh kan gendut. Karena dia orangnya gendut. Imam gitu. Tambun. Jadi dia cerita katanya. Ada bapak guru kita lagi berak, like. Dia bilang pas gempa dia karena pakai sarung dia kabur. Habis itu
ke sarung belakangnya, ditarik ke depan. Oh, tampung. Ditampung. Jadi tainya tuh ditampung. Habis itu ditaruh diselipin di sarung depannya. Terus dia di lapangan ngumpul sama orang-orang. Habis itu orang-orang, "Bot tai ini, tai apaan ya? Tai siapa?" "Iya nih bot tai." Katanya bapak itu juga teriak tai gitu. Gue pengen ngambil angle beda dikit nih. Itu kira-kira proses dia ngarang cerita itu apa ya? Maksudnya dia itu lumayan kreatif loh maksudnya. Gua nggak tahu, tiba-tiba lagi di kantin dia cerita kayak begitu. Gimana? Ada cerita nih gitu. Enggak, dia bilang gini, "Wah, kemarin gempa parah banget ya. Itu bapak ini sampai lagi berak katanya." "Lu tahu dari mana?" "Tetangganya yang cerita." Dibilang, gue percaya Lex saat itu Lex. Gak ada angin gak ada hujan soalnya kan. Gak ada angin gak ada hujan. Dan dia emang sering banget kayak begitu. Dan itu emang udah jadi ciri khas bercandaan anak-anak tongkrongan gua jadinya. Suka ngarangin cerita. Gue dulu difitnah mati anjing gue dulu. Sumpah SMA. Wah kalau Siapa fitnah. Bong ya? Anak-anak si siapa? Ambon ya? Enggak, kan gue panggil si Ambon. Si Ambon mati gitu. Anjing. Zaman BlackBerry kan, itu semua anak, karena temenan gue zaman SMA kan temenan lintas SMA tuh. Semua anak SMA tuh, cewek-cewek banyak yang rip Samuel gitu meninggal. Anjing. Si siapa yang datang pertama ke rumah ya? Reki ke rumah gua. Temen lu? Iya teman-teman SMA gua. "Tante si Ambon meninggal." Gue bangun tidur kan. "Hah? Kenapa?" Dia kaget, gue juga kaget kan. Emang bangsa. Soalnya gue tuh handphone ya Bang ya. Udah ada handphone gue rusak. 2 hari 3 hari nggak ada kabar kan. Dibilangnya anak-anak kecelakaan, gue mati. Anjing. Goblok banget emang. Dulu BBM tuh soalnya musim BBM. Zaman BBM udah lulus Bang ya. Baru lulus SMA. Pulang, abis itu gue digosipin meninggal tuh, kocak banget anjing. Semua orang recent update gue meninggal gitu. Rip Samuel. Anjing. Goblok emang ya. Tapi belum ada ini. Biasa kan ada uang takjiah gitu kan. Kagak ada dong. Oh, gue pikir udah ada. Beda sehari. Belum. Itu baru 1 orang mau verifikasi tuh. Beneran meninggal gak nih orang? Katanya gue rumah gak ada apa-apaan. Orang gue tidur. Anjing. Handphone gue rusak. Lanjut, lo kuliah. Iya, terus didaftarin sama temen lu. Iya, nah ini cerita stand up ya. Pokoknya sering bercanda gitu lah, sering fitnah, sering apa. Habis itu gue didaftarin stand up sama temen gue. Ya? Suci 5 gue. Suci 5. 2000. Yang daftarin temen lo nih. Temen gue. Daftarin lo nggak tahu? Nggak tahu. 2011. Siapa nama yang daftarin? Namanya Alit. Sampai sekarang masih inget 2 orangnya. Gue makanya kalau gak ada dia kayaknya gue udah itu jadi bahan bercandaan kali dia daftarin lo ya. Aslinya itu Lex. Aslinya kan. Aslinya bukan emang mau menentukan karir gue. Jadi kayak mau menjebak gue. Lu daftarin nih gitu. Tapi memang mulut dia itu juga sampah Lex. Jadi emang tongkrongan gue tuh mulutnya sampah semua kan. Dia bilangnya gini, "Gen, lu tuh emang potensial tuh di sini. Lu kuliah tuh udah kagak beres." Gituin anjing ya. Lu bayangin gue semester 1 1,2 IPK gue dari 4. Itu berapa pokoknya dah gue tuh. Itu kenapa madol atau bolos atau? Madol, gara-gara baru nyampe Jakarta. Wow, ini Jakarta. Semua kemanakalan harus ku coba. Kayaknya kalau Respon ngeliat ini begitu banget respon. Iyalah, dulu gue macam-macam gue cobain dulu sampai masuk. Bandel-bandel cowok lah. Iya, diskotik 25.000 udah dapat Coca-Cola. Gue dulu di EXO Gunung Sahari. Anjing diskotik itu sebutannya masih. Diskotik dulu, parkirnya di rumah sakit dulu. Kalau ada anak-anak ini mah pusat mah tahu tuh dulu EXO tuh. Terus? Udah tuh gue bilang, "Lu kuliah udah gak beres, udah lu mending daftar ini. Lu lucu Gen, bener dah. Lu cerita aja, lu cerita lucu gitu." Enggak, gue bilang enggak mau gue. Dulu cerita si Topan. Ada temen gue emang yang dari Bima itu si Topan tuh yang selalu barengan sama gue. Si Topan kan lucu-lucu tuh ceritanya. "Masa sih? Lu coba cerita si Topan." Langsung aja tuh gue, "Oh iya si Topan kemarin tolol banget ya emang ya." Lu ceritain Topan nih. Tiba-tiba proses dong, lo kan didaftarin. Iya. Terus ini lagi proses nego dia. Lagi proses nego, gue ikutan. Akhirnya, "Lu ceritain Topan yang itu tuh. Lagi nongkrong rame-rame nih. Yang mana? Yang lu bangunin itu." "Oh iya ada." Gue gituin langsung kan, gue adain aja. "Oh iya yang si Topan minta dibangunin." Ini lagi latihan? Enggak latihan, lagi cerita aja. Oh, jadi lagi nongkrong aja? Lagi nongkrong, dia nego-nego gitu. Lu kan lucu gitu kan. Suruh Coba ceritain nih Topan tuh. Ini anak-anak biar nilai gitu lah. Berarti lu gak dari komunitas dong? Enggak ada, belum komunitas. Oke. Gue ceritain si Topan. Topan dulu pernah tuh minta bangunin pakai surat karena kamar gue kan deketan tuh. Dia nulis pakai surat, "Gen, bangunin gue jam 8 pagi ya." Kirim pakai surat, ditulis di bawah gitu. Habis itu besok pagi jam 8
bangunin gitu. Terus tapi si Topan telat, dia ngomel-ngomel. Jen lu gimana sih kagak bangunin gue kelewat di kuliah. Lah kan itu gue bangunin di mana? Ya pakai surat itu. Pan bangun udah jam 8 lu gitu. Lu kirim surat lagi ya? Iya. Ya lu mintanya lewat surat ya gue bangunin juga lewat surat, gue bilang begitu. Pokoknya gue ngarang-ngarang gitu lah. Coba cerita gitu. Lucu ketawa tuh anak-anak. Wah. Daftar. Oke lah gue ikut lah gitu. Didaftarin udah. Jadi oke gue ikut. Daftar 30.000 ikut gue. Audisi. Langsung perform karena masih belum banyak lah yang ikut stand up lah. Suci 5 belum banyak ya? Bukan Suci 5. Oh sorry gue lupa. Ini lomba kampus. Oh lomba kampus. Lomba kampus. Suruh ikutin lomba kampus. Ya udahlah gue ikut lah gitu lomba kampus. Gue ikut perform lah gue ceritain sama Topan. Kagak ada yang ketawa, nggak ada yang tahu Topan siapa, nggak ada yang tahu nih orang kayak gimana, nggak ada yang tahu gue kayak gimana. Karena itu bercandaan circle ya soalnya. Iya bercandaan circle kan ada tuh ya orang lucu di circle kalau bercandain teman-temannya gitu. Bener, kan. karena kita tahu. Iya, nggak ada yang tahu, nggak lucu gue anjing, nggak lucu gue bangsat udah gitu tuh. Terus penasaran gue dari situ Lex. Justru baru ikut komunitas. Baru enggak, dulu belum ikut komunitas. Baru gue ikut nonton di Metro TV. 2012 datang dulu. Datang gue. Suci 4 berarti. Enggak bukan. Metro TV tuh dulu ada stand up Battle of Comic ya namanya, Battle of Comic. Oh, di Metro TV. Udah beres ya. Suci kan di Kompas. Kalau ini di Metro. Oh, Battle of Comic. Oh, itu ya. Ada open mic gitu-gitulah pokoknya. Nah 2012 tuh gue nonton tuh. Oh nonton. Oh gini caranya gitu. Gue pelajarin gitu. Terus gue nonton dari YouTube juga udah mulai ada dulu. Gue nonton oh iya udah mulai ngerti 2012 tuh. Gue mulai belajar lah nulis stand up gitu. Komunitas enggak? Belum. Komunitas masih panjang ini. 2012 tuh gue ikut itu. 2013 ada lomba lagi yang sama di kampus gue itu. Lomba stand up tapi? Lomba stand up lagi. Gue sekarang daftar sendiri karena gue udah tahu caranya dan gue penasaran nih anjing. Lu pelajarin tekniknya soalnya ya? Iya, kenapa gue lucu di segelintir orang, kenapa di depan orang banyak gue nggak lucu nih. Lu lihat aja nih gue lucu nih sekarang. Ikut daftar gue. Hari H nih dapat nomor urut 1. Tahu sendiri lomba yang gak penting-penting banget kayak stand up itu pokoknya on time aja, mau ada nggak ada orang dimulai. Nah gue dapet nomor urut 1 gitu. Karena kan sebenarnya lomba stand up itu juga cuman untuk pengantar ke gestarnya nanti karena ada gestarnya kan. Ini buat ngumpulin masa aja doang lah. Iya. Stand up gue masih gestarnya siapa? Apa? Gestarnya. Waktu itu Rian Andriadi yang kedua, yang pertama Mongol. Oke, lanjut. Stand up gue di situ, penonton masih suara kursi di seret-seret gitu lah anjing. Masih pada beres-beres, masih pada baru masuk. Gue nggak ada yang lucu lagi, nggak ada yang ketawa sama sekali. Wah anjing nih, gue bilang kesel banget gue. Kenapa ya gue bilang gue nggak? 2 kali nih ya. 2 kali nggak lucu ya. Karena gue udah senior kan, dapat undangan dari Trisakti. Oke. Trisakti ngundang karena tahu kita ngadain lomba stand up dan kita akhirnya bikin Twitter dulu. Waktu di Twitter stand up PLN. Diundang lah, mau gak nih anak PLN perform. Nah anak PLN yang stand upnya aktif paling lama itu gua kebetulan. Disuruh ikut lah gua tuh, Bang Dingin ikut aja karena yang megang tuh anak-anak baru. Bang Dingin ikut aja nih Bang, ada tawaran lomba atau apa? Enggak, ini kayak perform aja sama Ernest sama Kemal. Wah anjing senang banget gua karena emang ya dulu mereka udah sebintang itu ya, gue masih. Karena sama Kemal udah naik banget itu ya. Udah naik banget, Kemal lagi on fire-nya itu. Kemal lagi film. Iya 2013 tuh ya, gitu. Bener. Suci 3 tuh dia lagi absurd gitu, terkenal banget tuh. Wah boleh deh gue bilang. Gue ambil tuh Lek. Stand up gue di Trisakti. Ini percaya nggak percaya, gue pecah banget di situ Lek. Di situ. Sampai kayaknya nutupin gestarnya dah gue. Materinya Kemal ada dia nge-riffing kampus, udah gue pakai duluan. Oh lu pakai soalnya lu opener. Wah gila gue pecah banget gue. Maksudnya orang nggak kenal gue, terus tiba-tiba gue ceritain gue cuman nge-riffing kampus, gue kata-katain kampusnya. Setiap kampus. Trisakti doang. Oh Trisakti doang. Iya, lu katain per ini nggak per jurusan? Per item enggak, per item apa aja yang ada di Trisakti. Dulu kan Trisakti 2013 tuh gue inget banget dulu sempat banjir. Banjir gede kan yang di Grogol tuh yang Trisakti sampai tenggelam, gue ceritain. Wah Trisakti keren ya, keren. Ada kolam renang gitu, luas banget gitu, gue gitu-gituin lah. Udah gitu gue lihat waktu itu gue pas naik liftnya kan dia acara di lantai 6. Itu liftnya udah nggak ada angkanya. Udah rusak. Jadi kayak cuman lampu doang. Lu tau gak liftnya cuma lampu doang. 8 gak jadi 8, 8 jadinya 7 bisa gitu iya, kan. Udah 8 tuh anjing. Udah kehapus. Wah ini juga. Tapi Trisakti keren. Mereka melatih sensorik mahasiswanya. Liftnya aja nggak dikasih angka gue gituin tuh. Ini udah kayak keyboard warnet gitu lah. Pecah tuh gue tuh. Ngomongin Bima, wah pecah itu gue tuh. Dari situ akhirnya ada anak komunitas nyamperin gue. Oh di situ ada anak komunitas? Ada, karena dia nge-crew apa nonton? Mereka kirim perwakilan juga. Jadi yang dikirim perwakilan tuh ada banyak lah. Ada dari stand up Jakarta Barat, ada stand up Ciledug, stand up PLN.
Iya 3 orang itu yang dikirim. Disamperin mana komunitas? Samperin, bagus stand up-nya dibilang gitu. Mau ikut komunitas aja nggak? Wah komunitas apa nih? Saya udah ada komunitas di kampus. Ya ini regional, ini yang tercatat di stand up Indo. Jadi kan kita udah ada stand up Indo. Nah di sini baru yang benar-benar nanti kita latih. Kita udah punya open mic yang rutin. Dulu di PLN belum ada open mic lah. Masih cuma nongkrong-nongkrong. Menarik juga nih, boleh deh gue bilang gitu. Akhirnya gue ngasih nomor handphone. Akhirnya dari situ gue masuk komunitas. Open mic Jakbar kan berarti? Jakarta Barat. Open mic pertama dulu 2013 gue open mic lagi di Jakarta Barat. Ngeblas nggak lucu lagi gue. Berkarir udah lama juga ya. Udah pengen 12 tahun berarti ya. Iya kalau di stand up udah 12 tahun. Iya dihitung udah lumayan lama. Lo gimana? Tadi lo cerita apa? Masuk komunitas, open mic pertama gue di komunitas kagak lucu lagi. Padahal gue udah bawa temen. Gue udah ngajak teman-teman gue, gue mau open mic nih dari komunitas Jakarta Barat. Terus seakan-akan dulu tuh kayak slotnya susah gitu. Ini gue dapat kesempatan untuk ini. Oh gitu. Iya. Jadi gue ajak teman-teman gue. Tapi emang rame banget waktu itu. Terus stand up open mic nggak lucu, gue anjing nggak lucu. Udah tuh akhirnya. Gue tuh masuk stand up ya, Lex. Karena sebuah faktor gue penasaran. Oke. Kompetitif sebenarnya lo berarti? Iya, gue tuh orangnya kompetitif banget. Makanya wah anjing kok gak lucu ya, 4 bulan gue coba terus sampai gue bener-bener keliling ke komunitas. Jakbar main kemana? Gue main ke Jakbar, main ke Jakpus, main ke Jakbar, main ke Ciledug, main ke Depok. Yang paling sering itu Ciledug, Jakbar, Depok. Itu gue pokoknya seminggu 3 kali tuh gue latihan tuh keliling. Rabu di Depok, abis itu dulu Ciledug gue lupa ya malam minggu atau apa gitu. Pokoknya gue main Ciledug, terus hari Jumat gue main di Jakbar. Latihan 4 bulan itu seminggu ada 3 kali gue. Sampai akhirnya gue baru ngerasain pecah lagi di Jakbar itu setelah 4 bulan. Baru ikut Suci? Ikut Suci tuh 2015 tuh baru. Oh 2 tahun udah di komunitas 2 tahun di komunitas baru gue ikut Suci? Kenapa gak ikut Suci 4? Ikut. Tapi gak lolos? Di cut. Di thank you digituin. Oke sama-sama kata gue. sama Bang Radit. Oh, udah coba gitu Bang. Aduh, assalamualaikum. Dulu gue inget banget. Oh karena materi gue juga materi tentang rokok. Gue bilang dulu. Pokoknya kayaknya karena mungkin gak layak tayang kayak. Gue bilang gini. Gue ngeliat sekarang kok banyak banget anak kecil pada ngerokok gitu. Ini kayaknya mah gara-gara himbauan di rokok itu juga tidak membuat takut anak kecil. Rokok menyebabkan kanker, impoten. Itu bahasa keberatan. Anak kecil kagak ngerti. Apaan impoten gitu. Bawa materi itu gue inget banget gue. Kemarin langsung di-cut? Sampai iya kayaknya langsung di-cut abis itu. Gue bawa situ. Mana ngerti impoten segala macam gue bilang gitu. Cut udah thank you sama-sama gue bilang. Udah keluar gue. Gimana Gen? Ya di-cut lah mau gimana lagi. Suci 5 sampai iya Suci 5 gua audisi di Surabaya dulu. Kok bisa ke Surabaya anjing? Membuka peluang aja yang lain. Karena gue tuh lagi pecah-pecahnya Lex 2015. Di komunitas tuh gue jadi local heroes. Oh oke. Jadi gue kayak punya materi banyak dan gue gak tahu nih selera juri tuh seperti apa. Jadi gue pengen. Kenapa lompat ke Surabaya? Karena dulu Surabaya, abis Surabaya tuh baru ada Bandung baru Jakarta. Jadi seenggaknya kalau gue gak lolos Surabaya. Lo ikuti Bandung? Gue ikuti Bandung anjing sepenasaran itu lo ya? Sepenasaran itu gue. Surabaya gue ikutan. Baru ketahuan nih. Terus? Surabaya gue ikutan stand up. Dari situ udah lolos gue alhamdulillah. Akhirnya udah tuh. Gue pergi bertiga dulu. Halo? Gue, Afif Safi, Afif tuh sama Erwin Wu. Erwin Wu tuh wakil presiden stand up Indo sekarang. Oh sekarang? Iya berangkat bertiga. Wah seru nih. Oh, kita berangkat. Wah. Semoga kita bertiga dapat ya gitu. Yang dapat 2 doang gue sama Afif. Si Erwin gak dapat. Pulang naik kereta bengong aja dia. Lo tetap tulisannya tuh. Gua sama Afif merayakan, "Woi, golden ticket." Dia sendiri lagi pulang. Dia sendiri ngeliatin jendela aja, ya Allah kasihan. Jahat sih. Harusnya yang lolos 1, 2 orang kan masih enak ya. Iya. Kan rame. Ini yang lolos berdua. Mana gua sama si Afif ngecengin mulu lagi, bercandain mulu. Pip, mana Pip golden ticket lu? Ini enggak disimpan di tas, di tenteng mulu. Si Erwin anjing. Lu kan naik pesawat ya abis itu ya? Naik kereta. Baliknya tetap bertiga. Pulang pergi naik kereta kita. Kereta yang 60.000 dulu 120 pulang pergi. Lu cengin mulu lah tuh ya. Iya, begini tegap. Anjing. Udah sampai lolos. Nah, gue pengen tahu cerita. Tadi gue udah cerita dikit sama Rispo tuh. Apa tuh? Berdirinya GJLS udah ceritain. Oh iya. Emang bener sempat. Lu katanya di GJLS orang yang paling gak percayaan. Diceritain rumah aja gue baru tahu tadi loh.
Iya betul. Dikasih rumah, gak itu penipuan apa gitu Iya. kan. Curiga aja pokoknya. Gue emang orangnya ya itulah gue nih apa ya orangnya maksudnya karena gue waktu kuliah dulu sempet kena tipu juga gitu, sempet laptop gue hilang gitu. Jadi gue agak emang Jakarta tuh Nah, laptop hilang dikibulin apa? sama cewek. Nah, itu goblok banget. Anjing nih. Ini ceritanya juga anjing nih. Like, Bisa yang ceritain laptop ya? hilang. Ya udah gue cerita dia. Nah, ceritain nih. Ini tuh laptop hilang itu. Jadi waktu itu ada cewek. Dia tuh di bawah tinggal sama bule. Bukan tinggal sama bule ya. Jadi ada bule ngekos diarahin sama dia. Nah, dia tuh sering main ke situ lah. Anak SMA. Cakep lah lumayan gitu. Anjing anak SMA lagi. Iya. Bangsat. Gitu. Lo tau gak SMA mana? Nggak tahu gue SMA mananya, nggak ini. Terus. Terus udah gitu kenalan. Habis itu bule cabut lah. Satu kosan? Satu kosan. Gue di atas, dia di bawah. Oh, oke. Gitu. Terus udah kenalan ngobrol-ngobrol. Abis itu suatu hari dia nih bule itu udah cabut lah. Dia tapi masih ada tiba-tiba WhatsApp gue. Dulu nggak tahu, lupa gue WhatsApp atau apa gitu atau line gitu. Lupa, pokoknya dia ngechat gue lah. Bang boleh minta tolong nggak gitu? Minta tolong apa? Anterin gue dong gitu. Anterin kemana? Gue mau daftar Trisakti, dibilang gitu. Oh, mau kuliah ceritanya. Iya. Oh ya udah gue bilang gitu deh. Terus dia datang ke kosan gue. Terus gue buka pintu, gue belum mandi tuh, masih baru bangun lah. Dia datang terus udah lu tunggu aja dalam tuh. Terus udah tuh gue tutup pintu tuh. Pikir udah kemana-mana nih ya? Pikirnya udah kemana-mana nih. Bisa kali dia, gue pikir gitu. Sebelum nyampe Trisakti kali nih ya. Sebelum nganterin ya. Anjing. Dapat lebihan dulu. Cakep gak tapi? Cakep lah. Cakep ya? Cakep lah, bener dah. Anjing. Eksotis bener dah. Wah gila, cakep lah gitu. Wah bisa nih gue bilang. Udah tuh, yaudah Masuk tuh. ke kamar dia. Masuk kamar. Lo mandi dulu. Gue bilang, ya tunggu bentar ya, gue mandi dulu, gue bilang gitu. Mandi tuh, wah udah dalam tuh, pikir-pikir gitu kan. Terus udah gitu. Lo semester berapa ini? Semester berapa nih? Semester kayaknya gue 2014-an kayak 2013-an Loh, gitu. udah lumayan dong tuh ya. Udah manggung-manggung udah ya. Belum manggung sih belum di Udah. stand up. Maksudnya ya udah open lumayan, mic iya. udah sering lah gitu. Terus. Udah tuh gua masuk kamar mandi. Habis itu gua keluar. Baru sebentar gua belum mandi gua itu keluar lagi gua. Akhirnya kan gua keluar lagi kan karena lupa deh gua mau ngapain waktu itu ya. Entah mau ngapain lagi tuh. Keluar lagi gua pakai handuk, gua lihat lah kagak ada. Lah laptop gua juga kagak ada. Anjing. Apaan aja yang hilang? Apaan aja laptop? Laptop doang hilang. Apa laptopnya? Apa dulu Asus apa kalau nggak salah? Lumayan lah itu. Lumayan Masih lah dulu. 8 lah. Anjing. Apa? Minimal sikat dulu harusnya. Minimal iyalah gitu. Iya. Maksudnya seenggaknya nutup lah ya. Laptop gua 4 juta gitu kan. Walaupun sebenarnya 4 juta bisa dapat Uzbek ya. Mikirnya ya. Anjing. Hilang tuh. Hilang Dia gua. pindah kamar dong. Apa? Kabur dia dari kosan. Kabur. Gue liat ke bawah udah kagak ada apa nih. Udah kagak ada gitu. Hilang dia bener anjing bawa kabur. Gue udah mikir wah itu gue di kamar mandi udah gosok-gosok titit gue. Keras banget Jakarta ya. Keras banget gue. Wah dari situ anjing gue bilang. Pakai baju SMA enggak dia? Enggak. Dia enggak udah Tapi baju lo bebas. tahu, tapi Baju lo bebas. udah tahu masih sekolah Tapi gitu. gue nggak tahu itu orang sebenarnya siapa juga. Maksudnya gue cuman kenalan gitu-gitu doang. Cuman ya gara-gara wah bule nih. Berarti kehidupannya liar nih. Gitu, Sebenarnya dia enggak ngekos di bawah kali. emang enggak. Jadi dia Dia nganterin. tinggal di tempat bule itu. Dia cuman mungkin berteman atau mungkin Iya, pacarnya si bule FWB-an itu. kali dia sama bule itu. Iya. Ya lu ada. Nah dari situ lu mau mulai gak gampang percaya sama Gue orang. gak gampang percaya sama orang. Makanya termasuk yang gue dikasih rumah itu sama si Rispo sama segala macam. Yang ditelepon pertama kan gue sebenarnya sama si Ebel. Ya itu gue ceritain gue itu Ebel bang Cobra emang ya beneran ya. Iya beneran ular banget kan dia kan. Ngakak gue anjing dijebak lu. Tiba-tiba Lu si di Rispo nyamperin. Ebel nelpon, Bang Rigen, ini Lagi Bang Gen, nongkrong. ada, gue lagi kerja itu lagi mau, Syuting di iya, Kompas lagi kata Rispo mau tadi. swap itu, lagi mau swap kita, Oh, lagi Covid ya? lagi covid, lagi mau swap tiba-tiba Ebel, apa Bel? Ada orang mau ketemu Bang sama Abang nih Bang, dia mau ngasih, dia mau minta ditemenin ngopi, dapat duit 5 juta, dia bilang, hah? Anjing kayak Elsie ya Bel ya, gue bilang gitu. Nemenin ngopi dapat dibayar 5 juta. Iya Bang, ini mah orang tapi ini bener Bang. Inian apa namanya orang baik nih gitu, orang Kalimantan. Ya Bel, kapan gitu? Ntar malam. Ya, ntar malam gak bisa gue. Secepatnya deh Bang, kapan bisanya? Ya udah ntar gue kabarin deh. Rispo udah Dia nelpon Rispo. udah nongkrong di dekat-dekat situ ya diceritain ya. Rispo, iya Rispo lagi di dekat rumah kalau nggak apa. Iya pokoknya Rispo tuh dari Kompas, abis itu nemuin orang itu. Nah gue ada gawean lagi. Si Rispo nemuin, ketemu sama Rispo sama orang itu beneran ngopi dikasih 5 juta ditransfer, baru nyampe langsung ditransfer. Lu nyusul berarti? Enggak belum gua, besoknya gua.
Besoknya, nah udah tuh Rispo, abis itu malam itu Rispo sama Rispo diajak besok ikut saya kita makan lah gitu. Makan ya lu sama Hibzi ya. Berarti tujuan ini orang ngasih rumah nih memang pengen ngasih aja. Belum ada ngomongan ngasih rumah. Belum ada kan? Belum ada. Iya, nah Hibzi Ebel juga dapat ya? Ebel juga dapat. Anjing juga sih Ebel tuh. Konektor juga dapat. Rispo kan makan tuh nemenin lagi makan. Abis itu Hip lu kosong gak sini Hip main dikasih duit Hip gitu. Hipsi datang makan doang tuh dikasih. Abis itu mereka berdua diajak, ayo lihat-lihat saya punya perumahan. Gitu diajaklah kesempatan itu ke perumahan itu. Anjing. Si Rispo sama Hipsi sama Ebel bertiga ya langsung ya. Abis makan itu ya. Suruh milih rumah di komplek itu, cari rumah yang kosong. Tetangga dong lu berempat. Berempat tetanggaan. Mereka bertiga milih satu-satu tuh. Nah gue belum. Lu belum datang? Gue belum nemuin. Malamnya baru gue temuin. Oh malamnya. Malamnya gue baru temuin. Gue ketemu gue samperin. Baru sampai langsung. Mana nomor rekening? Gan, buruan nomor rekening, buruan nomor rekening. Sama Rispo digituin, buruan tuh mau ditransfer nih. Udah nggak usah gue gitu. Udah buruan goblok gitu. Ya udahlah gue kasih lah nomor rekening. Dikasih. Lumayan goceng ya? Lumayan dikasih goceng. Udah tuh. Kasih 5 juta. Abis itu gue dikasih rumah. Mereka pada cerita, gue dikasih rumah. Lu belum dikasih? Gue belum. Terus lu juga nih Gen, lu juga dapat Gen, lu pilih gitu. Oh, dikasih pilih. Dikasih side plan, suruh milih gitu. Waduh, saya belum bisa milih nih gitu. Saya masih bingung bang gitu. Pak Haji saya masih bingung gitu. Tarda saya bilang gitu. Paling kalau mau. Ini masih nggak percaya juga nih? Masih belum, masih ragu lah. Ah serius? Iya, dia ngomong karena dia ada omongan gini, Lek, kenapa gua nggak percaya? Ini maksud gue ini logis sih. Gini, kalian nanti saya kasih rumah, tapi kalian cuman urus pajaknya doang sama apa sih istilah itu? Gak usah promo lagi kan? Nggak usah, pokoknya kalian ngurus surat-surat segala macam. Balik nama, buat balik nama Pak. Sertifikatnya bayar 30 juta, dia bilang gitu. 40 juta. 30 atau 40 juta dia bilang. Oh ya. Oh lu di situ mulai jangan nih mau nilai 40 juta nih. Ya, Mas, iya juga. Nih, mancing 5 juta dapat 35 juta kan hitungannya kali kan. 4. Iya, kali 4 cair juga ini bapak-bapak nih. Gue pikir gitu. Bener juga sih. Iya kan. Lu udah kepikiran situ, Pok? Kan orang goblok kan dia. Dulu kagak mikir ke sono. Gue pulang. Kebetulan gue punya kenalan anak stand up juga, Mr. Gamayel, polisi di Balikpapan. Karena dia cerita dia dari Balikpapan. Itu gue pulang di perjalanan, gue searching orang itu kagak ketemu. FB dia nggak punya, Instagram dia nggak punya, terus data diri dia nggak punya. Maksudnya orang kaya harusnya. Iyalah. Lu bayangin lu mau ngasih rumah total harga rumah 500 sampai 600 juta. Satu rumah 600 juta lah. Kali 4 dia mau ngeluarin 2,4 M. Cuma-cuma itu gitu. Secuma-cuma itu, tapi masa sih nggak ada data dirinya gitu. Sekaya-kayaknya siapa sih, Rudi Salim atau siapa, kayaknya belum tentu dia bisa ngasih tiba-tiba langsung kayak begitu. Gak serandom itu juga sih. Gak serandom itu juga, nih siapa nih gitu. Dan yang dikasih kan artis, berarti kan ada tujuan konten nih orang. Gue mikirnya gitu dulu. Tapi enggak juga. Enggak ada. Justru malah mencurigakan kan? Mencurigakan, gue cari Alwi, gue cari semua, nggak ada data dirinya sama sekali. Alwi Balikpapan, Haji Alwi Balikpapan, nggak ketemu. Anjing ini siapa nih? Gue telepon lah, Mr. Gamayel itu polisi. Pak Gamayel, ini ada orang kaya. Dia ngaku orang kaya dari Balikpapan. Namanya Haji Alwi. Ini bener nggak? Dia soalnya cerita katanya mau ngasih rumah. Dia bilang, waduh Rigen itu rezeki kamu Gen. Itu emang orang baik, itu emang sultan sini. Oh gitu, langsung dia bilang begitu. Langsung digituin sama itu? Sama Pak Gamayel. Oh serius Pak? Iya. Wah itu orang baik Gen, udah Gen, aman Gen. Wah kalau bener memang itu rezeki kamu, dibilang gitu. Iya saya kemarin soalnya dikasih 5 juta. Iya bener itu orang baik, itu bener gitu-gitulah. Terkenal ini di Balikpapan. Emang udah orang baik aja berarti Gen? Iya. Wah anjing. Langsung tuh gue tuh senang tuh. Wah dapat rumah gue bilang gitu. Anjing. Besoknya sore kemarinnya malam gue pulang kerja kagak pulang ke rumah, langsung nyamperin ke rumah dia gue. Nyamperin ke rumah dia gue, ngobrol. Set, duduk baru nyampe. Set. Haji sehat-sehat, udah mulai cheerful nih. Tadinya tuh masih tanda tanya. Tadi curiga. Langsung kayak Pak Haji, wah orang baik nih, gitu-gitulah. Wah abangku respect, gitu-gitulah. Langsung Pak Hajinya ngomong begini, Lex. Lu tadi dia ngomong gini waktu itu tiba-tiba. Kamu kenapa? Kamu nggak percaya sama saya? Sampai nelpon polisi. Oh tahu dia. Gamayel nelpon, nggak taunya Pak Gamayel itu ngasih tau ke Pak Haji. Pak Haji, emang bener Rigen mau dikasih rumah? Dia nggak percaya, dia nelponin saya gitu. Jadi dilaporin, gue dicepuin sama polisi. Gue jujur aja gue bilang, Pak Haji gini Pak Haji, saya itu orang yang berpikir rasional lah. Saya maksudnya
ada nggak ada orang tiba-tiba mau ngeluarin duit sebanyak itu, maksudnya mau ngasih rumah buat kita. Saya kan wajar dong kalau misalkan saya curiga Pak Haji gitu, saya punya kecurigaan, kayaknya saya wajar dong. Ya mungkin teman-teman saya nggak curiga, memang tolol saya bilang begitu kan. Kalau saya pasti ada kalau Ebel kan butuh duit aja terus iya, kan. kalau Ebel masih tapi Ebel rezeki juga ngonekin dapat rumah satu ya. Dapat dia. Itulah. Ebel dapat. Lucu banget. Tetanggaan itu kita berempat. Yang paling dekat Rispo sama Hibzi beda satu rumah. Gua nggak mau deketan banget lah sama mereka. Jadi gua agak di pojokan. Kenapa tuh kagak mau, kenapa? Aneh banget mereka berdua. Orang pulang kerja mereka berdua tiba-tiba si Rispo pulang kerja nih, Hibzi sama Rispo kan suka barengan mereka. Jadi mobil mereka tuh ada ganjil ada genap. Jadi tuker-tukeran. Kalau genap bawa mobilnya Hibzi, kalau ganjil bawa mobilnya Rispo gitu-gitulah. Nah, terus aneh banget soalnya mereka berdua. Tiba-tiba pulang kerja. Si Rispo depan rumahnya. Teman kosan kan dia. Iya, tengah malam pulang kerja tengah malam lagi depan rumah tiba-tiba teriak gini. Aduh, capek deh, suka disangka orang gila gitu. Kenapa bisa dia begitu sih? Gak tahu, gak ada alasan. Ditanya lu ngapa? Ditanya sama Hibzi. Ya gak apa-apa, gue mah emang gue cuman pengen teriak aja. Gitu. Makanya gue gak mau tetanggaan sama mereka. Yang dekat-dekat banget. Nah, tadi kan si Rispo nanya soal GJL tercipta tuh gara-gara COVID ya tadi? Gara-gara COVID. Sebenarnya sebelum COVID kita itu udah mulai konten bareng. Diceritain tuh ada anak orang kaya yang apa? Bukan anak orang kaya juga sih sebenarnya. Yang bener yang mana nih Po? Tapi punya alat. Dia enggak orang ngerjain wedding juga belum tentu dia kaya, goblok ya. Dia langsung ngejat orang kaya. Langsung dicap gara-gara mobil Yaris. Kagak juga anjing. Jadi nih Banter konten tuh ya. Jadi sebenarnya mereka itu tuh biasa ngerjain wedding, Lex. Dia biasa ngerjain wedding. Tapi emang ada satu orang yang kaya. Satu orang tuh emang tajir lah gitu. Tapi yang sisanya mah bener-bener modal tenaga kayaknya gitu. Tiba-tiba nge-DM gua gara-gara ketemu sholat Jumat. Dia bilang, Bang Riki tadi sholat Jumat di sini ya? Oh iya, gue bilang gitu. Iya Bang, kita satu komplek. Oh iya. DM masuk sering dicek emang ini DM nih ya? Iya, terus aneh-aneh emang DM. Bang, ayo Bang bikin YouTube Bang. Abang belum ada YouTube kan? Iya belum ada sih. Ayo Bang bikin YouTube, aktifin YouTube-nya. Duh, tapi gua kayaknya belum bisa nih. Karena gua waktu itu udah terikat sama manajemen juga, ada sama tema. Ayo Bang bikin konten gitu, bikin konten gitu. Wah boleh deh, tapi mungkin bukan gue ya, mungkin kita bikin kontennya sama Rispo sama Hibzi. Oh boleh Bang, ntar bikin aja YouTube-nya segala macam, ntar kita yang ngerjain, abang jadi talentnya, kita produksinya. Dulu gitu awalnya. COVID. Akhirnya gue ajak lah Rispo sama Hibzi, ayo kita bikin konten yuk, kita isi-isi. Sebelum COVID itu sebenarnya. Ya habis itu kan COVID. Habis itu COVID. Habis itu pengen ketemu investor katanya. Iya. Terus kenapa pengen buka nasi Padang tuh kenapa? Kan lu malah saya curiga nih, gue ngakak anjing. Kenapa dari malas sih kreatif? Pertama tuh sebenarnya mau nih gue buka aja ya. Sebenarnya GJLS itu awalnya itu mau dibeli sama MLI. Oh gitu. Iya, terus? Awalnya nih sebenarnya tadinya tuh MLI, di bawahnya tuh ada GJLS. Kan sekarang kan MLI, sebenarnya sekarang tuh ada MLI, ada Komtung, ada apa segala macam kan. Nah, Komtung kan gabung tuh. Iya. Nah, salah satunya GJLS. GJLS itu sebenarnya mau dibayar sama MLI. Cuman waktu itu ngobrol gua sama Bang Patrick gitu. Bang Pet tuh masih bingung dengan komedinya kita yang sobek-sobek baju segala macam tuh, takutnya brand susah gitu. Maksudnya kepikirannya ke situ gitu. Ya kalau kita waktu itu karena emang pengen bikinnya senang-senang, akhirnya wah Bang kalau gitu kayaknya belum bisa nih gitu. Ya udah akhirnya nggak cocok lah, pokoknya ada obrolan yang nggak cocok lah gitu. Ya nggak bisa jodoh bareng lah. Iya. Nih banyak sebenarnya GJLS dulu. Termasuk Deddy Corbuzier. Pengen juga masukin tuh. Pengen masuk juga. Deddy Corbuzier itu awal banget sebelum dia buka sebanyak sekarang, sebelum ada Pras Teguh, sebelum ada segala macam inilah. GJLS awal-awal tuh ya. Awal-awal GJLS. Kalian punya ini ya. Kalian mau nggak kita invest gitu. Jadi kita masukin duit. Aduh. Ya, uang di depan kan kalau kan. Cuman gue mikir, aduh gimana ya. Kita takut nih. Maksudnya kita takut jadi hilang funnya. Karena gue jujur bikin GJLS, kita bertiga bikin GJLS itu ya karena emang mencari fun. Maksudnya kita bertiga mah cari duitnya sendiri-sendiri nih. Begitu ke GJLS mah sebenarnya nggak bikin duit banget lah gitu. Ya kita senang-senang aja. Akhirnya Om Deddy juga. Di awal gitu. Om Ded, udah ntar aja dulu deh gitu. Habis itu ada lagi satu lagi investor lagi ya. Kalau ini ada orang lah gitu. Ya nggak usah dikasih tahu. Private equity. Kalau yang ini dia waktu itu jujur dia bilang
mau invest juga. Karena dia bilang kalian bikin PT deh gitu. Kalian bikin PT. Disuruh seriusin nih. Disuruh seriusin, kalian seriusin deh karena ini sebenarnya secara nama bagus GJLS gitu. IP-nya kuat banget gitu. Kalian bikin gitu. Karakternya udah bagus gitu. Ntar saya invest gitu. Invest. Terus dia ngomongin ngejelasin lah, ntar saya invest gini terus ntar kalian pembagian gini. Terus gue mikir nih, kita pulang nih di mobil, satu mobil kan. Gimana nih, ambil nggak? Pusing ya tapi ya. Gitu. Ada hitung-hitungan gini segala macam, ada dividen segala macam. Kita kan masih belum ngerti kan. Pusing gitu, pusing dah. Nasi Padang aja yuk, bukan nasi Padang Ini yuk. kan Itu udah itu kan habis dari Spotify bukan? Iya, udah ada duit dari Spotify. Mau Udah diapain kan tadi kata deal Serius, gede, Bro? deal gede, dapat duit dari Spotify. Nih, udah kita bikin nasi Padang aja dah nih. Nasi Padang udah pasti gitu. Masuk hari ini masuk segini. Udah besok belanja segini. Iya. Untung Bener, segini bener, gitu. bener. Nggak repot Resikonya iya. Udah ketahuan gitu maksudnya. Nih kalau kita bikin gini Udah pasti ada yang beli lah, namanya nasi Padang nggak mungkin nggak ada tuh. bener. Tinggal enak apa enggak aja nasi Padangnya kan? Iya, GJLS mah udah buat senang-senang aja. Udah kita bikin restoran Padang aja gitu. Tadinya sempat begitu Lex. Sampai akhirnya jadi juga tuh kantor. Akhirnya Apa tuh triggernya apa tuh? triggernya apa ya Po ya? Nggak ada sih kayak triggernya. Triggernya nggak. Duitnya gede. Terus kita Bagi-bagi nggak jadi. harus punya satu rekening yang untuk nabung supaya nggak langsung kebagi 3 gitu. Udah akhirnya kita bikin PT waktu itu. Oh harus ada karena legalnya ya ngerti Iya, ya. Legal maksudnya standingnya. Buat nampung duit, buat Transparannya pajaknya kan. juga kan jadi lebih kecil lah kalau Iya. gitu kan. Udah akhirnya kita bikin PT Ya, itu. pada pribadi ya betul. PT akhirnya baru deh tuh. Udah ada PT. Kayaknya seru ya kalau kita punya tim. Oh kita awalnya tuh punya tim. Gitu. Punya Nah tim. akhirnya punya tim. Gila kita punya karyawan. Yeay. Nah dari situ deh akhirnya punya karyawan. Ini berarti Pertama nggak lama ini dong, baru-baru ini dong. baru-baru pertama tuh cuman dulu ada cuman kayak manajer, sebenarnya manajer, general manager sama kameramen dulu yang kita cari. Habis itu ada OB. Habis itu baru nyari kantor. Habis itu baru nyari kantor, habis itu ada OB. Jadi pertama itu sebenarnya cuma 3 orang ya Po ya. Dulu 4 orang sama tim kreatif. Empat staff, 3 talent. 3 talent. Iya, nyewa kantor. Nah, udah bayar kantornya tapi belum ditempatin. Tiba-tiba masuk lagi ada series. Series yang di Series di YouTube kita. Mereka bayar lah, pokoknya duitnya lumayan lah. Sebenarnya hitung-hitungannya kalau untungnya nggak terlalu gede. Iya. Tapi untuk buat permulaan produksi awal- lumayan kan? Lumayan lah. Ya, buat Akhirnya gaji udah tuh. anak-anak gitu. Iya, dapat dari situ. Akhirnya kantornya dipakai buat itu pertama kali. Udah habis itu Setahun lalu berarti? enggak, itu 2022 kalau nggak salah 2022 atau 2021 ya. 2 tahun lalu ya. Lupa deh gue pokoknya nah dari situ kita wah gila kayaknya nih kita bisa serius nih gitu. Oh, Bayangin jadi aja gitu. baru kantor baru karyawan segini tiba-tiba udah dapat deal gede, dapat deal gitu. Udah kita cari tim, baru akhirnya cari tim. Akhirnya udah tuh dari 4 orang nambah merch, tambah orang merch, tambah desain grafis, tambah ini. Sekarang total udah karyawan 10 kayaknya. 10. Iya, baru alhamdulillah sekarang udah 10. Berarti udah dari 0 sampai titik ini udah nih. Udah. Nah, sekarang yang ke depannya. Oke. Siapa? Kita ke depannya. Iya, tar dulu nih. Ke depannya nih. Kan Ya. yang dikejar dulu. Oke. Ini berapa menit, Pong? Berapa menit, Pong? Pong? Hah? Berapa? Udah 40. Baru 40. Nah, ini mau ke depannya nih. Ya. Rata-rata selalu sama. Rata-rata ini kan udah masuk fase tengah. Rata-rata umur manusia itu 60 sampai 70. Iya. 60 masuk 70 70. ke 80 udah bonus tuh, ke 70 menuju 70 aja udah dibilang bonus sekarang. Iya. Padahal dulu dibilangnya masih muda itu kan. Udah setengah nih hidup nih. Apa sih yang lo kejar nih, apa nih di karir nih? Pencapaian gitu. Apa nih? Kalau gue kan karir. ada. Lu ya, apa? Lu apa? Gue pengen jadi orang besar, Maksudnya orang besar dalam melakukan hal yang besar dalam industri kreatif. Oh, berarti bukan cuman orang menikmati, maksudnya bukan cuman dengan karya doang sekarang. Iya. Maksudnya bener ada aksi. Iya dong. Jadi setelah meninggal harus ada peninggalan yang besar dalam hidup gue sampai jadi itu abadi gitu. Oh, oke. Itu tujuan gue sekarang, gue tuju pelan-pelan nih. Butuh waktu 30 tahunan pas. Kayak umur 40 50 bakal kelihatan progresnya, 60 bisa sampai mudah-mudahan gitu. Oke. Tujuannya ya Kalau gua Indonesia bisa seimbangin Korea lah gitu gila, entertainmentnya. gede banget itu, jauh banget itu. Ya gila. tapi 20 tahun 30. Tapi ya gak apa-apa ya. Loh kan 20 tahun 30 tahun. Lu kan pernah punya quote, jangan bunuh mimpi lo. Iya Ya, dong. asik. Mimpinya gak salah Iya. kan. Sebesar itu ngejarnya bukan 5 tahun dong. Iya, 23 tahun. 20-30 tahun, tahun kan? ya. Mudah-mudahan nyampe gitu. Iya. Kalau nggak gue nggak nyampe, ada yang nyampein pasti nanti. Tapi prosesnya udah
berjalan. Udah Nah, mulai lu apa? berjalan ya dengan Iya lu dong. berteman dengan politikus-politikus banyak sekarang Iya, ya. betul gitu. Lu gimana? Iya. Lu gimana? Kalau gua Harus jadi menteri lah kita. amin amin amin. Tapi ekonomi kreatif aja. Lanjut. Kalau gua sebenarnya jujur gue tuh belum bisa terlalu mes kayak lu yang maksudnya orang se-Indonesia gitu. Gue kayaknya belum bisa. Gue tuh kalau bermimpi tuh mencoba untuk realistis dengan mimpi gue. Maksudnya mimpi tuh gak ada yang realistis. maksudnya bukan, maksudnya yang kayaknya gue masih oke gitu. Sehingga kalau misalkan ini mimpi nggak kekejar, gue juga nggak, ya udah nggak apa-apa Gini gitu. nih, mimpi nih. Nah coba mimpi. Nih ya. Sekarang kita di sini. Heeh. Ya mimpi di sini. Mimpinya di sini dong. Gak realistis. Cuman kalau ini level tangga, lo lihat level tangga satunya dulu. Nah gue tuh gitu. Tapi lo gak punya bayangan gede. Gue nggak punya bayangan gede, tapi gue lihat dulu kira-kira tangga ketiga ada apa nih. Kira-kira tangga ketiga gue tuh checkpointnya harus apa dulu, baru Berarti lo tangga gak tahu berikutnya. dong finishnya jadi apa nanti. Finishnya nggak tahu, masih belum kebayang. Maksudnya gue masih sekarang tangga ke depannya apa? tangga ke depan. Kalau lo Yang gak pertama, bisa lebar, tangga ke depannya apa? gini, kalau gue pokoknya misalnya naik dua tangga berikutnya tuh gue yang penting keluarga gue sejahtera dulu. Maksudnya kalau gue udah nggak ada, keluarga gue udah aman dengan apa yang gue punya. Makanya sekarang gue menjadi seorang entertain, menurut gue tuh entertainer tuh menurut gue nggak begitu bisa untuk mensejahterakan keluarga gue kalau misalkan gue nggak ada. Makanya gue bikin GJLS. Makanya gue belajar bikin supaya ada pendapatan stabil pendapatan. ya? Iya betul. Supaya nanti begitu misalnya ya amin GJLS sudah punya IP misalnya udah bisa menghasilkan tanpa kita harus bekerja Jadi lagi. fokus utama lo GJLS sekarang dan karir sendiri. Sebenarnya keluarga dulu gue. Cuman kan ya fokus utama Keluarga gitu. Tapi itu karena tujuan semuanya balik lagi ke keluarga gue. Iya betul. Gitu. Ya gue nggak pengen lah anak gue ntar sekolahnya susah gitu. Enggak, lo harus pisahin kewajiban dong. Iya. Tapi kan Kewajiban jangan jadi tujuan. betul kewajiban saat gue hidup. Tapi ketika gue nggak ada, Nah berarti sekarang yang lagi dikejar itu GJLS-nya. ketika gue nggak ada. Ya melewati alat dong, alatnya kan Alatnya ada. ya GJLS Nah salah itu satu. maksudnya berarti sekarang. Sama ya gue buka bisnis, gue belajar bisnis kayak gue buka bengkel gitu. Oh udah buka bengkel? Iya gue ada bengkel, Pancagiras Bintaro, kalau yang mau coating, mau detailing silakan bisa langsung ke Oh Bintaro. udah ada bengkel. Nah Oke. itu gue jadi, nah gue tuh mulai seperti itu Lex. Maksud gue kalau gue nggak ada nih, seenggaknya ada bisnis yang mungkin istri gue bisa handle, bisa dijalanin lagi gitu. Kalau entertain kan kalau gue ini, ntar istri gue Ya, akhirnya harus. Iya kalau bisa- amit gitu kayak babe gitu. Iya gitu, Iya. amit-amit kalau kan babe. udah gak ada gitu kan. Abe Betul. udah gak ada memang langsung. Dadar beredarnya ternyata memang dijalankan sama Allah, dia jalannya gitu, maksudnya mulus banget gitu. Dia nggak ada tapi keluarganya sejahtera dengan udah ada dadar beredar segala macam. Nah, gue tuh kayak gitu. Lo langsung kepikiran itu ya? Bener, gue tuh kepengennya gitu. Seenggaknya keluarga gue dulu. Ketika misalnya itu memang jalan, bisnis gue udah alhamdulillah, gue udah jalan. Keluarga gue kalau misalnya gue tiba-tiba meninggal, keluarga gue udah aman. Kalau si Rispo kan kagak. Apa? Dia hari ini aja. Nah itu yang ngebedain kita. Makanya. Hari ini aja, besoknya kagak tahu gue. Gak tahu, bener. Dia emang orangnya kayak gitu. Dia besok mau kayak Penyimbang gimana? ya, penyimbang ya. Kalau gue gitu, gue mikirnya ya pendek-pendeknya dulu bulan depan, terus 2 bulan lagi. Terus gue mikir, misalnya bisnis gue udah jalan nih. Target gue berikutnya Lex, gue tuh pengen banget ngebangun Bima. Gak tau kenapa ya, gue punya emosional seperti itu sama Bima. Harusnya jadi wali kota aja gubernur dong. Nah gue nggak tahu nih, mungkin gue jadi wali kota. Kalau gubernur NTB mungkin. Nah itu tuh tadi. Apa? Jadi dasarnya tuh seniman memang sensitif. Iya. Kalau seniman udah sensitif, jiwa sosialnya tinggi. Jiwa sosialnya tinggi, ngelihat hal yang gak bener tuh gak kuat. Makanya gue pengen benerin industri kreatif Indonesia, pengen sampai kayak Korea. Lo pengen bangun Bima kan? Iya. Munculnya dari mana? Dari gue. Iya, Tapi itu gue makanya maksudnya sensitif itu. gue nggak berani ngomong kayak lu se-Indonesia ya. Gue pengen dari Bima dulu aja deh. Kalau misalkan karena gue nggak punya bayangan kalau gue megang Indonesia itu gue akan seperti itu. Tapi kalau misalkan gue sekarang nih tiba-tiba misalnya gue udah dicukupi. Ya lo gak perlu Indonesia. Kalau kerasa Bima. Bima Bima aja iya. Bima aja cukup. Saat ini misalnya gue disuruh Gen, lu misalnya kayak contoh kayak Marcel lah, lu jadi wakil gini. Gue udah kebayang apa yang harus gue lakukan, gue tahu gitu. Karena lo asli di situ. Karena gue asli situ. Yang pengen pertama gue lakukan adalah gue ajak semua teman-teman gue influencer, semua teman-teman artis gue ke Bima semuanya. Lo tahu nih Bima kayak gimana gitu. Biar mereka tahu, biar mereka ngontenin Bima, silakan lu kontenin Bima, lu lihat, lu ambil semua sudut Bima, lu bikin konten semua tentang Bima. Gue pengen Bima itu secara pariwisatanya bangkit gitu. Jadi bukan cuma dari pertanian, peternakan, tapi bisa juga dari pariwisata. Nah itu kalau gue. Nah makanya tapi itu Soalnya kan Bima kan punya Gili. bukan NTB. Ya NTB kan
Iya, terus. Iya, Bima Terus. NTB. Heeh. Itu dulu target gua. Udah. Makanya gua kalau gubernur kayaknya gua nggak mau karena kalau gua gubernur pasti fokus gua ibu kota bukan di Bimanya. Tapi kan semuanya dong. Iya, tapi maksudnya nggak akan terfokus ke Bima. Pasti Oke. lu akan kalah tuh Ini di sebenarnya lu atas. udah mikir jauh anjing. Iya segitu doang makanya. Itu gak segitu doang itu. Itu jauh. Itu bukan gak satu Itu dua tangga. realistis, Lex. Itu bisa Tapi sebenarnya. gak 2 tangga itu. Itu 10-15 tangga. Ya mungkin ya. Tapi sebenarnya gue bisa kalau saat ini gue bisa nih. Saat ini misalnya ada yang nawarin, gue bisa aja. Tapi gue mikirin kalau misalkan gue caleg gitu, atau misalnya caleg? misalnya gue calon Kan wali kota, eksekutif dong. Wakil, eksekutif, wali misalnya kota gue misalnya. wakil wali kota lah, wakil wali kota atau wakil bupati Bima, kan Bima ada wali kota, ada bupati, ada kabupaten. Nah misalnya gue saat ini misalnya langsung nih, cuman gue mikirin kalau misalkan gue langsung, terus gue nggak menang, gue tuh selalu mikirin resikonya. Gue nggak menang, gue udah nggak laku lagi di entertain. Keluarga gue gimana ini? Nah makanya gue harus punya bisnis dulu, gitu. Baru harus sudah aman keluarga gue, baru deh gue mikirin orang lain. Ya sebenarnya aman itu ilusi, Bro. Dedi ya. Aman itu ilusi. Ada nggak yang namanya aman? Nggak ada. Nggak sebenarnya. ada. Aman itu ilusi. Ya kita nggak tahu ya, maksudnya mungkin rezeki kan dari Allah tuh lewat jalur mana aja ya. Mungkin saat ini gue bilang keluarga gue nggak ini, tapi mungkin aja kalau misalkan gue emang beneran diambil, ternyata rezeki buat istri gue makin besar. Gini, yang ada itu cuma memperkecil resiko. Ya. Artinya bukan aman. Kalau aman itu zero risk. Kagak ada Nggak zero ada risk. zero risk, pasti ada resiko. Kita aja makan bisa keselak meninggal nih. Iya, Ya nggak ada yang benar. tahu kan. Jadi aman itu ilusi sebenarnya. Suges doang aman. Ya itu sih bener. Gue juga tapi seenggaknya gue tuh punya planning lah gitu. Karena kalau gue ngerasa kalau gue nggak punya planning, ini gue punya duit segini sekarang nih, kayak gue habisin buat beli motor, buat beli segala macam gitu sih betul. akhirnya tuh. Dia punya planning pasti. Harus. Lu udah punya planning sematang apapun. Betul. Udah pasti menang nggak? Nggak tentu. Nggak pasti juga. Nggak pasti juga. Nggak pasti. Jadi aman itu ilusi. Ini ngomongin masalah bukan tepat waktu, tapi di waktu yang tepat. Ya, jadi beda tuh. Betul. Tepat waktu tuh masuk jam 7. Tepat waktu. Tepat waktu. Kalau di waktu yang tepat, kalau lo paksain lo telat masuk sekolah jam 7 lo pengen tepat waktu, lo bisa mati di jalan. Bisa kecelakaan. Bener gak? Betul. Bisa kan? Tapi kalau di waktu yang tepat lo datang sekolah pas jam 9 telat atau pas istirahat kedua lo tetap bisa masuk aja kan? Dan ternyata jam sebelumnya nggak ada guru. Nah, itu waktu yang tepat ternyata kan. Waktu yang tepat. Ternyata gue hoki nih. Ternyata waktu yang tepat gue datang. Dan gitu. itu kan sering terjadi di hidup kita tuh. Betul. Berarti nih gue simpulin sekarang ke depannya mengarah sosial ada. Adalah. Karena mau aktualisasi diri namanya tuh. Kalau buat menurut Abraham lo. Terus keren. Lo berarti kan di piramida itu gue udah bahas juga sama Coki nih. Kalau Coki tuh pengennya sehat. Dia pengennya sehat. Habis kita yang selanjutnya menuju penutup. Ini sekarang mau memperbesar GJLS dulu supaya punya fixed income yang established. Ya bisnis. GJLS dan bisnis ya betul. Betul udah gak ada ke bisnis. Kalau si Hipsi? Apa nih maksudnya Hibzi? Kenapa? Dia orangnya gimana? Kalau Rispo kan bodo amat tuh. Dia sampai bawa istrinya kayak dia. Dulunya bininya manajemen finansialnya bagus. Iya. Sama Rispo dibikin ya udahlah hari ini aja lah. Iya. Kalau lu gimana? Kalau gue kan enggak lah. Kalau gue maksudnya Lu planning nih tadi. Gue planning maksudnya. Kalau si Hipsi? Tipikalnya gimana? Kalau Hibzi itu gue juga nggak tahu banget soal kepribadian bagaimana dia mengatur keuangan ya. Tapi kalau yang gue lihat sih dia dengan gue kemarin punya acara sahur segala macam, dia sih orangnya nggak yang pengen belanja apa gitu. Kayak dia juga mikirin ke depannya deh. Maksudnya dia juga punya anak. Dia juga kayaknya dia juga sebenarnya Rispo juga ada planning gitu. Maksudnya gue rasa menurut gue ya. Tapi maksudnya mungkin rezeki untuk besok ya besok gitu, nggak usah dipikirin gue harus ngapain mungkin. Iya kalau itu. Iya. Planningnya gimana? Kayaknya dia juga sebenarnya nih diam-diam dia juga nabung. Gue tahu dia nabung. Emang iya po? Dia mau beli rumah dia di Bintaro, dia mau beli rumah di iya, po? pusat kota. Ya tapi dia udah nabung. Maksud gue dia nabung. Iya nyimpen lah, dia nyimpen duit gitu.
Bisa, langsung banyak-banyak taruhnya. Iya, ya. jadi sistemnya aja sebenarnya. Iya. Kalau Rispo, kalau mungkin ada orang yang sebulan kita harus naruh 5 juta ya, sebulan kita harus naruh 10 juta ya. Kalau Rispo enggak, misalnya dapat duit segini. Udah dia ambil sebagiannya buat kebutuhan dia, sisanya ditaruh, enggak usah Oke. dipakai, istilahnya begitu. Ya sebenarnya itu mah kan nabung juga kan. Nabung itu. Iya. Cuman banyak-banyak aja nominalnya. Cuman ya jadi banyak-banyak. Nah, itu sebenarnya mah semua gua rasa enggak langsung yang dia begitu dapat langsung wah kayak kita belanja ini gitu. Enggak, gue tahu sih. Menuju akhir nih. Iya. Soal kematian. Anjay. Selalu nih ini Anjay, gue ngeliat anjay. semua podcast kayak pembedanya ini podcast ini. Oke. Ya kan datang banyak public figure, banyak Betul, influencer, tokoh politik juga datang misalnya ke sini. Gue pengen tahu, udah penasaran. Matinya mau umur berapa? Anjing. Itu kan hal yang udah pasti. Lu takut gak sama kematian? Sekarang gue nggak takut Lex. Nah, dulu takut. Dulu takut. Gue jujur gue dulu takut. Soalnya Sekarang kan itu kalau ngomong rasional itu pasti kita hadapin tuh nanti. iya. Sekarang gue nggak takut. Kenapa gue nggak takut? Ya kalau sekarang mungkin karena gue akhirnya mulai dibilang bukan religius ya. Sebenarnya akhirnya gue tahu soal agama, soal takdir segala macam gitu. Ya gue akhirnya ya udahlah mau kapanpun. Dan gue malah doa gue tuh nih sekarang nih lagi bagus nih sholatnya nih gitu gue. Gak apa-apa gitu maksud gue. Tapi kalau ditanya kemauan lu maunya umur berapa? Kalau maunya ya, Nah. maunya Rispo pengen gak mau lama-lama? Ya gue jangan lama-lama dah umur 60, 65. Dia bilang 65 dia bilang tadi. kalau gue 200 kali lagi. Kenapa lu pengen lama-lama? Nggak Soalnya tahu. dia doain lu abadi, lu mau lu abadi. Nggak, dia aja suruh abadi. Dia suka bercandain gitu kan. Kan kalau lagi ngelawak bertiga nih kalau di penonton umum, biasanya tuh yang dijadiin yang lucunya tuh gua dijadiin korban karena penonton umum tuh lebih banyak kenalin gua kan. Nah, suka digitu-gituin sama mereka. Wah, lu lucu banget lu mati duluan lu, suka digituin. Ya sama karena kan dia. senior-senior ada tuh yang begitu. Iya gitu, gue bilang, wah ya biasanya kan yang lucu paling lucu kan mati duluan. Gue bilang lu berdua yang abadi, lu berdua gue doain deh, lu berdua nggak mati-mati, lu berdua abadi, lu udah bunuh diri, lu udah usaha segala Hidup macam, lagi gitu. hidup lagi, Apa tinggal di dunia sendiri ya. Sampai iya teman-teman lu udah pada mati, lu bengong, jalan mondar-mandir nggak ada orang, gue bilang gitu, stres. Wah gue kayaknya harus gantung diri deh biar gue mati gitu, nggak Tapi mati hidup juga. lagi gitu ya. Tapi hidup lagi, mampus lu rasain dah ada orang abadi kayak gitu, hidupnya bete bener dah. Asli, Makanya asli. Goku jadi dulu gue pikir film Goku tuh bagus, permintaan dia pengen hidup abadi si Vegeta kan, permintaan dia pengen ngumpulin bola naga, pengen hidup abadi. Iya, Lu si Freezer abadi juga, si Frieza juga. Frieza juga Iya, kan. iya, sama, Lu bayangin iya. kalau hidup abadi, bingung lu ngapain Iya, bingung lu. juga. Siapa udah gak ada lawan lagi tuh kan. Udah gak ada lawan lagi, lu ngapain lagi ya? Dunia misalnya udah hancur, anjing dunia hancur jadi gerah ya. Ini banyak pohon udah kagak ada. Lu bayangin dah kayak gitu deh, ya kan? Nah kayak gitu maksud gua. Berarti ini umur 200 nih. Enggak lah, kalau gua ya. Iya. Sebenarnya gua cukup dengan melihat anak gua nikah aja udah cukup sih. Tapi enggak sekarang gitu sih. Nikah terus pengen lihat punya cucu gitu. Ya sebenarnya kalau gua target gua pengen ngelihat anak gue udah nikah, karena kalau udah nikah kan maksudnya orang tua, kita peran sebagai orang tua tuh udah selesai, kedua-duanya ya, yang cowok main cewek. Ya Umur berapa itu nih, di umur berapa? umur berarti sekarang kan Anak lu umur berapa? yang pertama 4 tahun, usia gue 32. Tadi lo omongan doa lo ini. Respon 65, udah kan terekam di sini semua ntar. Wah ntar mau lu FYP-in di tahun segitu berarti. Bisa jadi. 2006. Gak usah gue, nanti orang bakal nyari jejaknya sendiri Oh pasti. iya iya. Kalau gua Gue 90-an gue kayak mati gue. Lama gue. lu 90-an. Pasti Kalau lama. hidup kayak begini bisa umur sampai 90-an. Bisa. Gue udah bilang. Bukan ngedoain lu ya, Gak Alex apa-apa. ya. Yang paling lama mati gue pasti. Oh, oke. Paling lama. 90-an gue kayak. Gue kayak 70 lah, pas lah. 70 tuh anak 70 gua berapa? berarti umurnya udah 30-an, udah nikah, udah selesai kayaknya. 70 berapa? 70 70-an, 70. Ini harus ada angka iya dong, pastinya. ini 65, 74 gitu, 78. Gue 94 lah. Kalau nggak 92 aja samain kayak tanggal tahun lahir gue. 92 asik 92. Ya 72 lah biar pas 70 ya. 71. 71, 72. Ya 71, 72 lah gitu. Kalian kalau bisa pas libur Pak sekolah. Prabowo, oh pas libur sekolah. Pak Prabowo 73 loh. Pak Prabowo. Bu Mega 77. Masih seger tuh. Ya terus kenapa harus jadi patokan gua Iya, mereka? 71, 72 gak kemudahan apa? Gue coba ngegoyang-goyangin aja. Gak kemudahan itu 71. Rispo 65 Sebenarnya kalau Mudah kalau banget kok. ngomongin kalau ngomongin sebenarnya juga hidup lebih lama juga takutnya kitanya lupa gitu. Ya 71 lah udah cukup lah, 75 lah, 75 dah. Yakin? Anjing ini kenapa gua disuruh menentukan kematian di usia berapa ya? Ini 75 lah, bismillah mudah-mudahan. 75 ya. 75 angka yang tepat buat gua. Gua lock. 75 Oke. ya Lok ya.
Lah, Berapa ternyata? Gue pikir ternyata ada angkanya gitu. Dan ternyata lu ada Hitung dulu death ya. note gitu ya. Matinya gimana? Matinya ya Matinya gimana? sakit nggak apa-apa sakit. Emang Sakit apa? ada penyakit yang tapi sakitnya itu silent killer. Jadi Semuanya kenapa pengen gitu ya? ya biar nggak ngerasain sakit lah. Maksudnya gue dikasih tahu tapi penyakit itu gue tahu nih Mas misalnya Mas ada ini ya kanker gitu stadium ini. Wah gila. Waktu itu adalah itu mungkin walaupun kita nggak tahu nantinya tapi begitu tahu itu gue yakin pasti gue akan lebih lagi nggak mikirin dunia kan gitu. Pasti gue akan lebih mikirin setelah kematian ini gue akan ngapain nih gitu. Nah pasti akan itu yang gue tabung tuh gitu. Jadi sebenarnya Apa sakit apa nih? Detail dong, detail. kalau kayak masuk angin gitu bisa nggak sih? Angin duduk dong. Angin duduk ya sakit itu sakit mungkin entah kanker entah apa gitu Kalau sih. gue pengen tuh pas lagi Jantung kali tua ya. tuh gue pengen tuh mati lagi serangan jantung tapi lagi orasi gitu, lagi manggung kayak lagi apa. Das. Kalau ditembak orang tuh. Nggak apa-apa dah, tapi umur segitu ya. Di umur segitu ditembak dar gitu. Dar mati, kok Iya. keren itu. Ternyata hidup lagi. Jangan dong. Enggak misalnya Jangan dong. ditembak terus ternyata selamat gitu. Selamat. Tiba-tiba Waduh. selamat gitu ternyata. Ya Bete sih gue sih. kagak mati Iya, gitu dong lu. bete sih, Iya, bete. iya, Nggak iya. epic matinya, harus epic. Harus tuh, epic ya? Harus epic mati kalau gue. Pengen kan? Iya iya iya. Gak Ya apa-apa silakan. sakit, yang penting epic. Kegencet kereta dua gitu gak apa-apa. Yang penting epic matinya. Kalau gue tuh di umur 90-an tapi. Oh. Kalau di umur 90-an pas mati gue harus selamatin apa. Terus gue nyelamatin, gue pencet gue mati gitu. Kayak inilah kayak Kayak di film-film. Iya, kayak Tony Stark. Saat itu berdiri pas mati setelah Itu kan menyelamatkan. epic matinya. Itu kalau gue pengennya kayak gitu. Lu berarti pengen jadi legend lah gitu ya, pokoknya tetap jadi ya kan legend. kepengen mah gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, kan? silakan. Bener. Iya, benar. Nah lu tadi belum jawab. Apa? Pengen pas tidur. Enggak, pas sholat kali ya. Bisa, gitu kan asik. Iya, Nggak pas apa-apa. sholat. Siapa Jadi- tahu dikasih matinya pas sholat lu. Amin. Namanya Pas minta mah sujud. nggak salah kan. Gila, indah banget itu ya. Ada pertanyaan nih, gue lupa tanya lagi soal parenting tadi sama Rispo. Apa? Soalnya ngobrol sama Densu seru, dia minta dibahas. Apaan? Gue pengen tahu. Kalau misalnya seandainya, anak lo cewek cowok? Cowok cewek? Dua. Salah satu dari mereka ternyata ada yang gay atau lesbi. LGBT. Respon lo gimana respon lo? Wah, gila. Lu kan bercanda mulu, gue kasih pertanyaan serius biar tahu, gue pengen tahu. Gimana parenting lo kalau misalkan anak gua ada Soalnya yang kalau cuman hamil atau nggak perawan itu masih terlalu easy. Masalahnya kalau responnya ternyata dia LGBT atau gay, gue pengen tahu lu persiapan dari sekarang. Densu jawabannya cakep. Kalau misalnya Densu itu kemarin jawabannya, misalnya ada satu situasi dia istrinya sama anaknya harus pilih salah satu, dia selamatin istrinya. Oh iya. Itu Densu. Gue dari kecil tuh gue pernah ditanyain gitu waktu SD dan gue jawab juga istri. Masih sama. Alasan gue anak bisa dibikin lagi kalau dulu waktu masih kecil. Tapi kan nggak gitu, pas Iya. udah kelihatan fisiknya beda. Iya. Nah ini gimana kalau salah satu dari mereka tuh ada yang gay atau, karena gue baru ngeliat konten di FYP lewat atau di Reels gue lupa. Ini anaknya di Amerika, anaknya cowok. Udah umur 9 tahun dia gender reveal ulang, anaknya jadi cewek. Itu muka bapaknya senep banget, gak enak. Senyumnya kayak senyum anjing. Gender reveal ulang kan, orang kan gender reveal pas masih kandungan tuh. Wah, cowok gitu. Dia udah umur 9-10 tahun gender reveal ulang pakai baju cewek dia. Anjing, gue bilang di Amerika udah sampai segitunya gitu. Nah, lu gimana kalau nggak ada? Jadi anaknya suruh menentukan sendiri anaknya atau? Iya, anaknya menentukan sendiri. Segitu liberalnya mereka tuh. Nah, lo ketika nanti anak lo nggak bisa, memang dia salah satu tuh, ada yang LGBT atau ada yang gay, ada yang homo atau ada yang lesbi. Lu gimana nih responnya? Gue pengen tahu. Habis itu kita tutup dengan monyet atau manusia. Berat emang terakhir. Ya. Yang pertama pasti gue akan nyalahin diri gue sendiri sebagai orang tua lah. Pasti gue akan menyalahkan diri gue sendiri, gue akan mohon ampun, gue akan ini berarti ada yang salah dari guanya gitu. Karena gini, persepsinya tuh beda ya. Maksudnya ada orang yang bilang kayak gitu tuh memang dari lahir. Tapi kalau gua nggak, variabelnya banyak banget. Kalau gua nggak ngelihat dari lahir, maksudnya itu ya emang penyimpangan gitu yang mungkin ditemukan ya memang
ya dari Itu bisa pergaulan konten atau yang dia lihat, pergaulan. Betul. Ada banyak yang bilang itu nular juga loh. betul. Karena gue tuh Soalnya gue anti banget sama homo. Maksudnya anti diglorifikasinya. betul, gue Kalau juga itu lo sama. keputusan pribadi. Silakan. Silakan. Tapi nggak usah digeneralisir dengan ya udah biasa aja kok gitu. Iya, kayak, Sampai ada campaign. Maksud gue ya ngapain? gak usah gitu. kayak di dalam kamar aja Bray gitu. Iya, udah silakan. Itu kan pilihan lu Campaign gitu. diversity kesamaan tuh Tapi- bete banget. Gue bete semua film-film jadi ada homonya, ada. Bener. Jadi Kesel banget, kayak anjing. The Boys bukan spoiler ya. Ya udahlah ya. Siapa Iya. namanya tuh? Siapa? Si Frenchie jadi homo kok. Sebel banget gue. Iya. Agenda soal elit global agendanya itu. agendanya itu ya. Ya itu apalagi saat ini aja udah kayak gitu kan. Respon lo berarti Ya gue akan menyalahkan diri gue dan kalau untuk anak-anak gue salah satu doang ya, nggak dua-duanya ya. ya salah satunya ya gue akan mungkin gue akan ngobrol, maksudnya gue akan tanya gitu kenapa gitu. Berarti nggak marah? Karena udah nggak bisa marah, ya justru gue akan marah sama diri gue sendiri Lex saat itu. Terima berarti kan? Lu gimana pun dia nggak mau berubah nih kan? Tapi gue nggak bisa terima juga. Nah respon lu tuh gimana? Karena di lapangan ada yang diusir. Gak bisa gue, Ada yang diusir, nggak dianggap keluarga lagi. Penasaran kayaknya gua. gue akan seperti orang tua konservatif lainnya yang akan Ngamuk. mencoba untuk nggak ngamuk tapi mencoba untuk mungkin gue akan nanya ke anak gue tapi gue nggak tahu caranya seperti apa, tapi gue akan tanya gimana ceritanya kenapa bisa seperti ini, terus Soalnya di udah masalah mencoba untuk melakukan pengobatan atau udah mencoba untuk ke psikolog atau segala macam, mungkin gue akan mendampingi di situ mungkin. akan. Tapi kalau dia nggak mau, Kalau misalkan dia dia tetap kekeh. Lu kenapa ngatur-ngatur seks Ya udah. ininya gua? ya udah berarti ya emang ya karena gue orang tua yang tradisional banget lah. Gue juga ngomong sama istri gue, kita ngajar anaknya nggak usah terlalu ngikutin gaya sekarang lah, gue bilang gitu. Gue akan ya udah berarti emang ini jalan yang kamu pilih, karena memang kita itu dititipkan sama orang tua untuk ngurus kamu. Karena gue pun sampai makanya gue bilang ketika udah nikah gue ngerasa udah selesai, yaitu karena mereka itu titipan dari Tuhan, dari Allah buat kita isi lah, kita besarkan. Ketika dia memang keputusannya ke situ, ya gue nggak bisa apa-apa gitu, karena tanggung jawab orang tua cuma sampai situ. Ya gue akan memohon ampun, gue akan menyalahkan diri gue sendiri. Tapi mencoba ya, tetap mencoba. Tapi gue akan mencoba. Kalau misalkan dia emang akhirnya gue udah usaha, bagaimana mungkin dia tetap nggak bisa, ya udah berarti ya emang silakan pilih jalan itu. Soalnya nih, kalau gue kan suka ngayal-ngayal nih, mikir gitu. Anjing enak banget ya kalau masih dikasih masalahnya tuh kelarnya harus pakai duit. Betul. Oh tuh orang kaya yang kaya banget. Ketika masalah yang dia dapat nggak bisa dikelarin pakai duit, yang begini-begini gue pikirin nih. Betul. Anjing kalau anak gue ini gimana ya? Iya. Kalau ini gimana? Respon gue gimana ya? Ternyata respon lo kayak gitu ya? Respon gue ya itu, ya gue akan ya udah berarti ya gue harus ngiklasin anak gue. Harus ikhlasin anak gue dengan pilihannya. Harus ikhlasin ya? Iya, harus ikhlasin ya. Tapi kalau ada yang ngatain keluarga lo, lu tebas gak pala ya? Kan di era itu pasti internet udah makin parah nih, kita nggak tahu eranya udah Iya, makin iya. parah. Ya. Seprotektif itu gak? Ngatain ke siapa? Maksudnya ngatain anak gue? Ya anaknya ini gara-gara bapaknya ini Ya gitu. udah, ya emang salah gue. Resiko Terima semua, aja gitu, kagak ada emosi. nggak ada emosi kayaknya gue. Soalnya kalau Desta kan, gue lihat di podcast kan, buset, anak kan protektif banget, cewek nih. Begitu ada cowok main ke rumah, gue tahu isi kepala lo langsung begitu kan. Oh kalau itu iya, kalau protektif untuk itu ya, tapi ketika beda tapi situasi dia ya. tetap punya celah dong. Beda situasi ya, maksudnya ketika yang satu ini itu udah punya, anak gue punya keputusan gitu, dan gue nggak bisa ganggu gugat gitu. Kalau kayak gini itu kan masih, kalau yang kayak Desta itu kan masih dalam bentuk ini adalah bagaimana kita menjaga dia kan gitu. Gue tahu isi kepala lu. Kapan ngejagain anjing? Apa? Mau nyampe Sampai kapan? waktunya lah, emang ketika waktunya emang udah tepat gitu misalnya. Kayaknya Desta itu juga dalam rangka bercanda. Mungkin ketika anaknya SMP SMA, ketika ada orang yang datang kayak gitu mungkin akan gitu. Tapi ketika Nah, udah gue itu kayak dalam hati itu gue tahu banget. udah Bapak kuliah bener. udah kerja mah kayaknya nggak mungkin. Bisa lah. jadi Iya, mungkin udah longgar, udah lebih, ya udah silakan. Kayaknya kamu juga udah tahu jalan yang kamu pilih, kamu udah tahu apa yang harus kamu lakukan. Kayaknya anak-anak, nah makanya dari sekarang tuh ya kita cuman bisa bagaimana menanamkan ini bahaya, ini jangan, ini jangan, ini jangan. Berarti gitu waktu sih. bondingnya ya. Waktu bondingnya. Gue pengen tahu nih. Lu bonding lo sama anak lu gimana sih?
Saat ini anak gue yang pertama sama kayak Umurnya berapa yang pertama? Anak lu speech delay kan? Yang Si Janab. Iya. Anak gue juga yang pertama speech delay. Jadi Umur sampai berapa sekarang 4 tahun. Masih ngomong itu masih ini dan masih belum lancar lah gitu. Lu udah cek belum itu? Apa? Soalnya si Janab kan ASD ringan dia. Autis syndrome disorder ringan. Gue udah ke dokter dan kata dokter sih alhamdulillah enggak. Emang ini speech delay katanya gitu. Karena dia itu masih bisa untuk sebenarnya sama fokusnya sih, karena kebanyakan gue sih salah gue waktu itu kita kasih screen time banyak banget. Anak gue tuh screen time banget gitu karena ya kita anak pertama cowok cewek? Cowok. Jadi belum begitu masih belajar gitu ya. Masih belajar gitu. Jadi nangis kasih handphone gitu, dan ternyata itu kan nggak baik gitu. Nah, akhirnya sekarang itu dia tuh banyak belajar itu akhirnya dari handphone, nyanyi gitu bisa, tapi sama si Jenab juga dari handphone gitu. Cuman fokus ketika sama manusia, sama orang tuanya gitu tuh wah agak susah gitu. Lu terapi gak? Terapi, sampai sekarang masih terapi. Dari umur berapa? Dari umur 3 tahun kurang deh kalau nggak salah, 2 tahun. Si Jenab tuh terapi dari setahun enggak. Iya setahun 2 bulan udah terapi dia. Setahun 3 bulan. Tapi sekarang udah progres. Buset, jauh banget. Iya bener. Kacau, jauh banget. Sekarang sih udah bisa. Maksudnya ketika dia minta tuh udah bisa. Maksudnya Baba buka gitu. Baba ini gitu. Iya udah bisa. Kalau dulu tuh beneran cuman narik, cuman nggak ngomong gitu. Susah buat ngomong. Sekarang udah alhamdulillah. Nah Gen, jadi di podcast ini gue selalu menggaungkan ini. Jadi gue pengen pisahin manusia sama monyet. Ya. Jadi kalau ada orang yang nggak bener udah gue anggap monyet aja. Dasarnya. Semua bintang tamu sama. Gue bilang tuh Indonesia tuh IQ rata-rata 78,48. Iya. Monyet itu 75 sampai 90. Berarti rata-rata 78,48. Tipis sama monyet. Beda 3 poin doang. Iya. Kalau itu rata-rata berarti ada yang di bawah, Gen. Oke. Jadi jangan heran kalau ternyata sebenarnya mereka ini netizen ini rata-rata tuh monyet megang handphone gitu gue bilang ya. Nah, lo setuju gak sama itu? Jadi gue pengen bedain nih sekarang. Jadi penonton gue itu supaya di komen kelihatan. Gue mau didik penonton gue di channel YouTube yang ini. Kalau ada komen yang benar, komen oh ini komen monyet gitu. Ada monyet yang pegang handphone. Lo setuju gak sama itu? Karena ini rada serius sedikit. Menurut gue penting ke depannya. Sekarang kita pisahin dulu mana yang manusia, mana yang monyet. Gue pengen kumpulin jadi satu. Supaya enak loh. Capek begaul sama monyet anjing. Pada goblok. Walaupun monyet ada yang pintar juga ya. Nanti sebutnya jadi oknum tuh kalau monyet yang pintar. Tapi kan gue juga belum tahu IQ gue berapa, Lex. Maksudnya gue juga nggak pernah ngetes. Gak mungkin lo monyet, gak mungkin. Jangan-jangan mungkin gue juga sebenarnya di situ-situ juga. Mungkin lo monyet yang nomor kalau di teori Kesar yang ya bisa jadi Cesar. Koba. Lo mungkin di teori Darwin yang nomor 3 lah udah pengen jadi orang tuh. Gue juga nggak tahu ya, maksudnya pertama gue nggak tahu IQ itu tuh sebenarnya untuk apa gitu. Maksudnya kalau yang gue tangkap IQ itu kan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan, bagaimana kita menemukan permasalahan. Contoh kan waktu itu kalau misalnya kita tes IQ, lu pernah tes IQ nggak? Gue pernah tes IQ, tapi gue lupa waktu SD soalnya. Gue juga belum pernah tes IQ lagi. Sebenarnya kan sama tes IQ itu sama kayak tes psikotes gak sih? Kurang lebih sama deh kalau nggak salah. Coba ini tes IQ penasaran. Nah, lu coba dulu tes IQ. Jangan takutnya kita sama ini juga rendah juga kan gitu. Sebenarnya bagaimana kalau gua ngelihatnya, karena itu soal terus kita suruh menyimpulkan yang mana yang ini, yang mana A, B, C, biasanya ada pilihan gitu. Tapi nggak mungkin sih gua. Ya itu makanya. Karena gitu. gua nggak pernah komen, masuk neraka lu nggak pernah komen gitu sih. Lu pernah lu nggak? Mungkin ada monyet yang beradab, ada monyet yang tidak beradab kan? Ada memang dia. Mungkin soal adab sih kalau ini. Ada monyet yang pintar juga ya. Ada monyet yang pintar. Ada monyet yang jenius juga ada ya. Bener juga sih anjing. Gitu kayak kalau gua tidak bisa menyamakan manusia dengan monyet. Karena mungkin gue rada sadis gue kalau gue. Iya mungkin kalau lu emang orangnya ya lu ekspresifnya gila kan, ya, emang eksplisit ya. Udah monyet lu gitu, lu goblok gitu kan. Jangan ngobrol sama orang lu udah. Iya gitu. Capek lu. Kalau gue kayaknya nggak bisa, gue kayaknya belum kurang lebih pertanyaan jawabannya sama kayak Rispo mengenai ya bagi keyakinan. Tapi kalau misalkan di luar keyakinan, gue nggak tahu IQ itu patokannya untuk apa gitu. Mungkin sebenarnya kalau lebih tepatnya adalah manusia beradab dan manusia tidak beradab aja kalau patokan kita dari komen-komen. Gua kalau udah nggak beradab langsung jadiin monyet aja Gen. Nah ya udah berarti itu monyet. Berarti monyet. Setuju berarti?
ya monyet aja gitu, tapi bukan monyet artinya dia itu adalah monyet megang handphone ya, tapi ya lu monyet gitu, kayak lu punya tongkrongan nih, lu monyet lu goblok gitu, kayak gitu aja kali ya mungkin ya, lu tolol gitu. Tinggal aku Abis itu pegang handphone kan. Iya. Terus capek banget kan sumpah. Gue manggung nih ya. Flyer, ada di flyer, ada caption, jelas lokasi, jam, tanggal. nanya, Bang manggung di mana jam berapa bang? Capek banget gak sih kayak nih kita kapan ya? Gue bilang nih monyet nih megang handphone nih monyetnya nih. gue juga terus ngatain lu kan. Berarti gue monyet dong dulu.